dan Bang Dul 5 tahun ke depan. Nah, apa saja pastinya tentu kita akan mengupas secara lebih detail lagi oleh para tokoh-tokoh publik kita ya yang sudah hadir tadi di sesi pertama. Ada salah satunya Ibu Profesor Siti Zuhro ya yang telah mengemukakan pendapat-pendapatnya. Dan di sesi kedua kali ini juga akan lebih menarik lagi. Jadi buat para tamu undangan yang mau bertanya silakan saja siapkan pertanyaan. Nanti akan dicatat oleh moderator. Baik, saya ulangi kembali untuk para undangan yang masih berada di area luar, silahkan masuk kembali karena sesaat lagi tepat pukul 14.00 kita akan melanjutkan sesi diskusi publik. Ya, jadi jangan pulang dulu karena masih ada diskusi selanjutnya yang dipimpin oleh moderator kita pada siang hari ini, seorang dosen ya, Bang Muharrom. Tentu apa yang sudah disampaikan tadi ada masing-masing menyampaikan terkait kebudayaan ya, yang harus kita tingkatkan lagi terkait simbol atau mungkin bisa disebutnya branding, ya, branding dari kota Jakarta itu, sehingga para tamu-tamu di luar sana atau para wisatawan bisa langsung mengetahui bahwasannya ketika masuk ke Jakarta, oh ternyata identitas Jakarta seperti ini. Nah, dari mulai kulinernya, oleh-olehnya, lalu kemudian budayanya, tari-tarian, kita harus kemana nih? Nah, ini yang perlu dikemukakan tentunya bahwasannya ini sangat penting sekali. Dan tentu ini adalah dukungan kita semua sebagai masyarakat. Ya, kita harus ikut andil dalam mensukseskan program-program Gubernur Jakarta. Seperti itu ya. Ya, baik para hadirin, sesaat lagi kita akan memasuki sesi yang kedua. Nah, di sini juga tengah hadir dari Bapak Wali Kota Jakarta Barat, ya mungkin masih ada ya, Bapak Uus dan juga para jajarannya udah pulang. Oh iya, sudah izin pulang ya, mungkin ada kegiatan kembali. Dan juga masih ada para kepala dinas pendidikan. Nah, ini menarik sekali, tentu nanti kita bisa bertanya-tanya seputar kemarin itu ada sempat terkait KJP ya, karena memang KJP ini satu fenomena untuk Jakarta khususnya, telah terjadi penumpukan yang sangat signifikan di akhir tahun kemarin di Rawabunga tentunya. Nah, itu jadi catatan bagaimana solusi untuk meminimalisir terjadinya penumpukan-penumpukan seperti itu, dan bagaimana kita mengukur kinerja keefektivitasan, efektif tidak nih dengan adanya seperti itu, karena banyak masalah-masalah yang terjadi. Nah, terkait tadi CCTV dan sebagainya yang akan nanti dipasang, kita pasang dulu penerangannya. Masih banyak di jalan-jalan raya lampu-lampu yang masih banyak butuh penerangan ya, karena tindak kejahatan masih terus meningkat di kota-kota besar, khususnya Jakarta. Iya, baik Bapak Muharrom, mungkin langsung saja kita serahkan kepada moderator untuk memandu acara diskusi sesi kedua. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di diskusi publik kita di sesi kedua. Tentunya mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada yang pulang. Kita akan menuntaskan diskusi ini dan bisa merumuskan atau mendapat pandangan-pandangan, gagasan-gagasan yang bisa dirangkum
dan itu bisa menjadi bahan untuk nanti disampaikan kepada pemerintahan provinsi DKI Jakarta, gubernur dan wakil gubernur yang baru yang insya Allah nanti akan dilantik pada tanggal 6 Februari besok. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu karena narasumbernya sudah ada di tengah-tengah kita, maka saya langsung mengundang dengan hormat Pak JJ Rizal sebagai sejarawan yang menjadi salah satu narasumber. Beliau adalah selain sejarawan, beliau juga sekaligus sebagai penerbit komunitas bambu. Jadi ini komunitas yang sudah banyak melahirkan karya-karya, tulisan-tulisan berupa buku-buku yang memberikan warna untuk keberlangsungan sejarah di Indonesia. Kemudian ada Pak Ahsan Indriani. Pak Ahsan ini dari Forum Kolaborasi Komunikasi Peduli Sampah Indonesia. Nah, ini kebetulan Jakarta ini juga termasuk masalah sampah juga menjadi masalah yang sangat urgen. Nah, selamat datang Pak Hasan. Kemudian ada Pak Diding Wahyudin dari Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Barat 1. Nah, ini dari Dinas Pendidikan. Kebetulan beberapa tahun belakangan ini ada banyak persoalan-persoalan pendidikan yang kita ketahui menjadi konsen dari pemerintahan daerah khusus Jakarta. Nah, nanti Pak Diding ini akan memberikan gambaran atau semacam roadmap tentang pendidikan Jakarta tahun 2025 dan 2030 ke depan seperti apa. Lalu ada Dr. Agus Ramdhani. Izinnya. Lalu ada Pak Edi Mulyanto. Oke, jadi ini Pak Edi Mulyanto dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Nah, terima kasih Pak Edi sudah menyempatkan waktu untuk bisa mungkin di sini juga boleh Pak Edi. Ya. Enggak, kayaknya. Kemudian Pak Ahmad Heriadi. Beliau adalah Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat. Nah, ini narasumber-narasumber yang saya kira memang ahli di bidangnya masing-masing dan kita berharap Bapak Ibu bisa nanti mencermati apa yang nanti disampaikan oleh para narasumber, 4 narasumber yang telah hadir di depan kita. Dan saya berharap nanti di sesi kedua kita akan banyak diskusi. Selain dari apa yang disampaikan oleh 4 narasumber, Bapak Ibu juga bisa memberikan pandangan atau gagasan berkaitan tentang tema diskusi kita di siang hari ini menjelang sore. Oleh karena itu, agar tidak membuang-buang waktu, maka saya persilakan kepada Pak Ahsan Indriani untuk memberikan pandangan mungkin berkaitan tentang soal sampah ya di Jakarta dan yang ada hubungannya dengan program Benyamin S. Award. Waktu dan tempat saya persilakan, mungkin saya kasih kesempatan masing-masing 8 menit untuk menyampaikan, mungkin maksimal 10 menit dari masing-masing narasumber. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat apa udah ngantuk? Jakarta menyala. Ya, jadi ini emang sedikit ngantuk ya mungkin ya karena habis makan tadi ya.
Eh, saya minta tolong yang Benjamin S. Award. Benjamin S. Award tulisannya. Jadi kebetulan saya sendiri perkenalkan, nama saya Ahsanin Riyadi. Kita punya organisasi namanya Forum Kolaborasi Komunitas Peduli Sampah. Nah, di sini emang sesi kedua ini lebih ke arah budaya, di mana bersih, nyaman, aman, dan indah itu adalah singkatan dari Benjamin S. Award ini. Kebetulan oleh Bang Bim Benjamin, saya diminta untuk menyusun konsep dari Benjamin S. Award itu. Jadi mungkin agak sedikit molor ya, mungkin ya. Tapi ini satu ide dari kami, nanti mohon bisa diberi masukan ya dari bapak-bapak sekalian tentang Benjamin S. Award. Ini adalah revolusi budaya Jakarta menuju kota global yang bermartabat. Lanjut Pak. Nah ini Benjamin S. Award, singkatan dari bersih, nyaman, indah, dan sejahtera. Nah ini emang sesuai dengan karakter dari, ini adalah perubahan budaya. Jadi kalau kita ngomong Benjamin S. Award, ngomong budaya, kita tidak hanya melulu masalah seni, tidak. Tetapi kita lebih secara gaya hidup. Jadi kita tuh pingin agar masyarakat Jakarta itu memiliki gaya hidup atau budaya yang bersih, nyaman, aman, indah. Kenapa? Supaya nanti bisa jadi sejahtera. Nah kira-kira seperti itu. Nah tadi kan Bang Dul, Rano tadi cerita tentang namanya Global City. Ini ada namanya Global City Index. Ini yang menjadi acuan dari Mas Pram dan Bang Rano untuk membangun kota Jakarta. Ini ada indeksnya. Nah, persiapan menjadi kota global. Saat ini Indonesia ini di urutan 74 dari kota-kota yang katanya kota global. Ternyata dari ASEAN gitu ya, kalau kita lihat ASEAN, kita di bawah Singapura, di bawah Bangkok, di bawah Manila, di bawah Kuala Lumpur. Kalau dari secara infrastruktur, Jakarta menang. Kekayaan, Jakarta menang. Ya, luas, Jakarta menang. Tapi ternyata kita urutan 74. Kita lihat kota-kota di lain negara itu yang ranking yang bagus pertama adalah New York. New York itu dia punya cirinya sendiri, budayanya sendiri. Dia itu terkenal dengan liberal, HAM, kesetaraan, keterbukaan. Yang diunggulkan apa? Finance. Ada juga Tokyo, itu urutan 4. Dia budayanya sendiri, dia monarki, tradisi loyalitas, tanggung jawab. Kemudian yang dibanggakan adalah sebagai kota industri. Beijing, Cina, negara komunis. Urutan 6. Terkenal dengan budaya kerakyatan, harmonis, kerja keras, dan kekeluargaan. Yang diunggulkan adalah perdagangan. Kemudian nomor 21, Amsterdam. Amsterdam adalah negara yang pernah menjajah Indonesia. Terkenal dengan kebebasan, mandiri, jujur, setara. Yang diunggulkan adalah masalah hukum. Nah Indonesia kemana? Nah pertanyaannya, Indonesia kemana? Indonesia, Jakarta, ibu kotanya sekarang sudah DKJ, menjadi Global City, itu urutan 74. Target dari Bas Pram dan Bang Rano adalah urutan 50. Ketika di akhir periodenya, dia mencapai urutan 50. Nah, apa budaya daripada Jakarta? Sebetulnya pendahulu sudah ngasih tahu, ada Pancasila sebagai gaya hidup dan pedoman hidup bangsa. Religius, beradab, gotong royong, musyawarah, setia kawan. Yang diutamakan apa? Keberagaman. Nah ini yang kita perlu ketahui. Lanjut. Nah, dibilang
Jakarta. Sekarang Jakarta ini apa? Ini saya belajar dari Bang Fajar nih. Bang Fajar mana nih? Dari ITSMI. Kalau kita melihat sejarah Jakarta, Jakarta itu Jakarta usia mau 500 tahun, dari awal sudah merupakan kota global. Kenapa? Kita lihat, 500 tahun yang lalu, Jakarta didirikan oleh Pangeran Fatahillah. Pangeran Fatahillah itu adalah kelahiran Kairo, Mesir. Dia datang dari Samudra Pasai di Aceh. Dia punya istri, anak dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati dari Champa, dari Thailand. Kemudian asal bapaknya adalah dari Timur Tengah. Pendiri kota Jakarta sendiri sebenarnya adalah sudah global, campuran dari berbagai etnis. Begitu juga selama 500 tahun, seluruh suku bangsa di Indonesia berkumpul di Jakarta ya dengan budaya masing-masing, dengan aneka seninya masing-masing. Sehingga jadilah Jakarta itu adalah melting point. Nah, inilah kita harus sadar, Jakarta adalah seperti ini. Ya, lanjut. Nah, apa yang seharusnya terjadi di satu kota global? Harusnya seperti ini. Ini kita bilang adalah lingkaran kesejahteraan. Ketika kita itu hidup di lingkungan yang baik, kebetulan ini adalah para pelaku-pelaku lingkungan. Ketika kita hidup di lingkungan yang baik, akan menghasilkan keluarga yang bahagia, jasmani sehat, fisik kuat, otak cerdas. Anak dengan kualitas hidup yang bagus, kemudian mudah diedukasi agama, ilmu pendidikan, olahraga, dan seni. Sehingga mereka ketika sudah dewasa akan menjadi profesional yang hebat dan sejahtera. Ketika sudah sejahtera, mereka akan coba mencari lingkungan yang bersih dan itu terus berputar sehingga kesejahteraan bisa terus berlangsung. Contohnya, lanjut. Nih, lingkungan yang indah, anaknya sehat, kemudian dia itu bisa diberi dengan masukan yang baik, keluarlah seperti abang kita ini Mas Pram Namerano bisa jadi gubernur DKI Jakarta. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah satu contoh lingkaran kesejahteraan. Tapi, lanjut Pak. Nyatanya di Indonesia dan di Jakarta khususnya itu tidak terjadi secara seluruhnya. 60% penduduk Jakarta masih mengalami ini. Bukan ada di lingkungan kesejahteraan, tetapi ada di lingkaran kemiskinan. Mohon maaf, lingkaran kemiskinan. Kenapa? Lingkungan yang jelek, lingkungan yang buruk menyebabkan ini data real. Data real Indonesia. IQ-nya cuma 78,5. Ini viral kemarin ya, ini viral. Kemudian stunting. Saya kalau misalnya berdiri di depan teman-teman kita orang Korea, ini malu. Karena kita pendek-pendek, orang Korea tinggi-tinggi. Nah, itu kenyataan. Kita ini termasuk negara dengan stunting yang tinggi. Harapan hidupnya juga rendah. Kualitas manusia yang rendah, sulit untuk dididik, sulit untuk diberi pembinaan mental. Sehingga ketika dia sudah dewasa, dia ya sudah ada yang korupsi, ada yang jadi pengangguran, tidak punya penghasilan yang bagus sehingga dia sulit untuk mencapai kesejahteraan dan dihidup terpaksa di lingkungan yang buruk. Coba. Contohnya seperti ini. Inilah contoh Jakarta saat ini. Lingkungannya borok, terus kemudian anaknya terlantar, ada ondel-ondel, tapi sayang ondel-ondelnya cuma buat ngamen gitu ya. Ke bawah itu ada yang jadi pang gitu ya, pengamen dan korupsi. Sehingga mereka itu sulit untuk hidup di lingkungan yang sejahtera. Ini akan terus berputar sebagai lingkaran kemiskinan. Lanjut. Nah, inilah gambaran kota Jakarta. Jadi Jakarta tuh ada dua sisi sekarang ini. Sisi yang sejahtera dan sisi yang tidak sejahtera.
Inilah yang menjadi masalah utama. Kalau kita lihat dari Global City Index, ya, masalah utama dari Jakarta adalah satu, kualitas sumber daya manusia, yang kedua, kehidupan sosial, yang ketiga, lingkungan. Dan yang keempat, tadi dikatakan Bang Rano, adalah budaya yang tidak menarik. Sekali lagi ya, budaya yang tidak menarik. Jadi museum di Jakarta, museum ada banyak, ada ratusan, tetapi kosong melompong. Tidak terisi, tidak ada pengunjung. Jangankan orang luar negeri datang ke museum. Anak sekolahnya aja nggak datang. Nah, contoh seperti itu. Nah, ini adalah satu gambaran Indonesia, Jakarta. Jakarta adalah gambaran Indonesia seutuhnya. Ini yang terjadi. Dan ini yang mau kita garap di Benjamin S. Award. Lanjut. Nah, kejadian seperti ini ya tidak lepas dari sejarah. Ini saya sedikit sayangnya Bu Siti, Profesor udah pulang. Indonesia selama ini hidup dari yang namanya stratifikasi sosial. Dulu ketika zaman Hindu ada kasta Hindu. Kemudian ada ketika zaman kerajaan ada kasta feodal. Sehingga ada rasa bangsawan, ada buruh dan sebagainya. Dan yang paling parah ketika masa penjajahan Hindia Belanda. Ini yang paling parah. Kenapa? Ketika masa kolonial Hindia Belanda, penduduk lokal, penduduk pribumi itu menduduki strata ketiga. Di bawah pertama orang Eropa, yang kedua orang Asia asing seperti Jepang, Cina, Arab, seperti itu. Nah, baru setelah itu adalah golongan pribumi. Dan ini terjadi di Jakarta karena di Jakarta lah ada orang asing dan orang Eropa banyak berkumpul. Betawi, suku Betawi, ya, ini terkontaminasi, ya terkontaminasi. Bahwa sampai sekarang masih menganggap dirinya adalah golongan kelas 3. Sehingga ketika dia berhadapan dengan orang asing, enggak. Nah, seperti itu. Ini yang harus dirubah. Ini sudah tidak boleh ada lagi seperti ini. Ya, ini sudah tidak ada. Ini kota global. Semua masyarakat itu punya hak yang sama, semua masyarakat itu punya kewajiban yang sama. Ya, tidak ada lagi orang asing Cina datang ke sini gitu ya, istilahnya membawa budaya sendiri, dia angkuh bikin kompleks sendiri gitu ya. Nggak boleh kayak begitu. Karena kita warga lokal harus memiliki martabat. Boleh Anda datang ke sini tapi ikut dengan budaya kita. Setuju nggak? Itu harus kuat. Dan itu yang tidak ditemukan di Jakarta saat ini oleh Global City Index. Jadi budaya di Jakarta kurang menarik buat mereka. Lanjut. Nah, ini yang mau kita buat, Global City Index itu ada kebijakan. Nah, ini emang harus kolaborasi. Ada kebijakan pemerintah, ada ekonomi, pembinaan sumber daya manusia, ya, dan sebagainya. Itu akan mencapai SDGs seperti tadi Bang Bim katakan. Nah, seperti ini. Lanjut. Nah, lantas pertanyaannya, Benjamin S. Award itu apa? Kan gitu ya. Nah, ngomongnya tadi ketinggian yang tadinya, muluk gitu ketinggian. Gitu ya. Sekarang Benjamin S. itu apa? Gitu. Nah, Benjamin S. itu adalah singkatan dari Nyaman Aman dan Indah, merupakan rekayasa sosial yang memberikan penghargaan atas peran budaya tingkat kepuasan dan kinerja masyarakat. Jadi yang dinilai di Benjamin S. Award adalah masyarakat. Benjamin S. Award adalah satu rekayasa sosial yang dibuat oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan hasilnya adalah untuk masyarakat. Ini adalah lembaga independen di luar pemerintahan, tetapi pemerintahan merupakan stakeholder di dalamnya. Ya, misinya ya adalah membuat masyarakat sadar akan lingkungannya. Ya, jadi pertama ya kita tahu dulu. Sebetulnya lingkungan hidup kita sekarang ini, kanan kiri kita,
sekarang ini sehat apa enggak sih? Nyaman apa enggak sih? Bersih apa enggak sih? Indah apa enggak sih gitu ya. Nah, sadar dulu lingkungannya. Nah, gitu seperti itu gitu ya. Nah, oke, lanjut Pak. Nah, pelaksanaannya ini adalah membantu program pemerintah. Jadi kita punya istilah nggak pakai ribet. Nggak pakai ribet. Jadi Benjamin Ellsworth ini tidak lagi membentuk satu organisasi yang besar sendiri, tidak. Meminta anggaran ke pemerintah yang besar gitu, tidak. Sekali lagi tidak. Benjamin Ellsworth itu adalah memberdayakan semua organisasi masyarakat yang ada di bawah seperti PKK, Karang Taruna, LMK, FPKDM, BPS RW di kebersihan, antik dan sebagainya. Nah, dan tidak menambah beban pekerjaan bagi pemerintah, justru membantu kerja pemerintah. Ya, di sini Dinas Lingkungan Hidup ya nggak usah capek-capek lagi gitu ya, untuk ke bawah. Kalau sekarang itu pegawai kontrak apa? PJLP ya, PJLP itu mendampingi berapa banyak tenaga yang dikeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup. Ini mungkin Pak Haryadi nama Bang Endi ini bisa cerita berapa besar yang dikeluarkan untuk mendampingi masyarakat. Nah, kita Benjamin Ellsworth akan membantu pemerintah untuk itu. Kemudian nanti ada lomba untuk di setiap RW gitu ya. Nanti ada kategori pendidikan, nanti Pak Diding di sini bisa coba menceritakan bagaimana Benjamin Ellsworth ini dilakukan di pendidikan. Kemudian Benjamin Ellsworth membuka ruang bagi seluruh masyarakat untuk membantu ya pembangunan lingkungan masyarakat itu sendiri. Lanjut. Nah ini adalah satu gambaran Benjamin Ellsworth secara global. Dikatakan oleh Bang Dul, ya tadi ya, Pak Rano, Wakil Gubernur Provinsi kita, bahwa akan ada CCTV lebih dari 3.800 titik di kota Jakarta. Siapa yang masang? Kalau pemerintah yang masang, nanti dibilangnya pemerintah mengawasi masyarakat. Tetapi dengan adanya Benjamin Ellsworth ini, kita akan mengaktifkan lembaga FKDM, lembaga LPM, lembaga RW, RT/RW untuk memasang CCTV-nya sendiri di tempat yang rawan, diawasi sendiri, dipantau sendiri, kemudian dilihat ada kekurangan-kekurangan. Misal, contoh, ada trotoarnya ternyata dipakai untuk dagang kaki lima. Jelas ini melanggar. Kenapa? Pejalan kaki merasa tidak nyaman, merasa tidak aman karena harus turun jalan, berjalan kaki di jalan, rawan akan kecelakaan. Nah, seperti itu. Solusinya apa? Solusinya pedagang kaki lima harus dibuatkan food corner sendiri. Tapi mahal, perlu biaya. Nggak apa-apa, dimusyawarahkan. Ketika dimusyawarahkan, mereka membuat proposal, bekerja sama dengan pamong di kelurahan, kecamatan, lewat LPM, lewat LMK, gitu ya, lewat FKDM, kemudian menjadi satu proposal. Ketika pemerintah juga sulit untuk mengeluarkan uang, ada pembiayaan yang bisa dilakukan oleh swadaya, APBN, dan CSR. Nah, sehingga pembangunan penyelesaian masalah itu tidak terhambat. Ini Benjamin Ellsworth. Kemudian dibuatlah satu proyek ini dikerjakan swadaya oleh masyarakat. Kemudian dievaluasi, dilaporkan, dan kemudian dipantau. Berulang seperti itu. Nah, sekarang award-nya di mana? Awards-nya adalah proses inilah yang dinilai. Jadi proses itu sadar lingkungan, mencari temuan, tempat-tempat yang tidak bersih, tidak nyaman, tidak aman dan tidak indah. Kemudian melakukan musyawarah.
Aktivitas itu dinilai. Kemudian masyarakat membuat proposal, itu dinilai. Budaya bermusyawarah, budaya berpikir maju, berbudaya kritis, ya. Kemudian proyek, budaya gotong royong, itu yang dinilai. Proses itu yang dinilai. Sehingga tidak perlu lagi yang namanya membuat proposal untuk CSR. Tidak perlu. Nanti lembaga-lembaga CSR akan dengan mudah mencari poin-poin mana, wilayah-wilayah mana, masyarakat itu membutuhkan pertolongan. Sanggar mana ya, yang harus memerlukan bantuan. Mana food corner khas Betawi yang perlu dihidupkan. Nanti akan ketahuan sendiri. Nah, seperti itu. Proses inilah proses budaya. Budaya berpikir kritis, budaya musyawarah, budaya kerja keras, budaya gotong royong, ini yang dinilai. Jadi siap-siaplah kita masyarakat untuk berpikir maju. Jangan cuma protes mulu sama pemerintah, betul nggak Pak? Jangan cuma protes mulu sama pemerintah. Ya, seperti itu. Nah, jadi inilah Benjamin Ellsworth. Mohon dukungannya dan mohon masukannya. Kira-kira seperti itu. Setuju nggak ini berlangsung? Ya, oke, lanjut Pak. Nah, ini gambaran kalau misalnya masalah sampah. Masalah sampah, masalahnya apa? Orang buang sembarangan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah parit, kali mampet. Orang tempatnya hidupnya kumuh. Ada pemulung, mereka bakar buang sembarangan dan akhirnya Bantar Gebang jadi numpuk. Di bidang pendidikan juga ada masalah. Ternyata yang di tengah-tengah itu anak-anak kecil lebih memilih menjadi pemulung dibanding sekolah. Sekolah perlu jajan, perlu duit. Kalau misalnya mulung bisa dapat duit, bisa bantu orang tua. Dan ini yang terjadi. Nah, ini juga nih Pak Diding nih menjadi problem kita nih sebenarnya. Lanjut Pak. Nah, ini gambarannya, sadar lingkungan, sadar diri, sadar sosial, dan budaya berkelanjutan. Lanjut. Dan ini khusus di pengolahan sampah. Pengolahan sampah kita buat kotak-kotak di mana masyarakat bisa berperan, ikut serta aktif. Ya. Di mana mereka itu bisa mengelola sampah dengan baik, gitu ya. Dari hulu sampai hilir ada tujuannya. Nah, alhamdulillah di sini ada tamu kita dari PT Pacific Group misalnya. Nanti masyarakat akan memilih tiga jenis sampah: organik, anorganik, dan residu. Organik itu anorganik itu adalah bank sampah. Ada program Maspram itu nanti bank sampah RT. Nanti mungkin dijelaskan sama Bang Edi, ya. Kemudian yang organik itu ada ini. Ibu Bunda Marwah Daud. Enggak ada. Lagi sholat mungkin ya. Nah, itu dengan Bang Fajar gitu ya. Udah siap menerima. Sekarang ini ada ratusan hektar, jutaan hektar tanaman tebu, sawah yang membutuhkan sampah organik untuk dijadikan pupuk. Program Paspram dan Bang Rano, Bang Dul, salah satunya adalah kontrak farming. Kontrak farming kita barteran contohnya. Ya, seperti itu. Kita kirim pupuk ke daerah dan daerah memberikan kepada kita pangan yang berkualitas, seperti itu. Kemudian residunya dijadikan apa? Residunya energi. Nah, di sini ada PT Pacific Group, Pacific Tech One di sini yang sudah bekerja sama Pemprov DKI Jakarta untuk membuat fasilitas di Bantar Gebang. Jadi kalau misalnya RDF di Bantar Gebang, kalau tanya siapa yang buat teknologinya adalah dari grup Pacific. Nah, ini akan kita jadikan waste to energy sesuai dengan janji Pak Gubernur kita, Mas Pram, itu untuk menjadikan pembangkit listrik tenaga sampah.
Nah, seperti itu. Nah, jadi masing-masing masyarakat sudah tahu sampah ini mau jadi apa? Sampah ini dikemanakan dan siapa yang mengelola tahu. Mereka akan berperan aktif karena tahu sampah ini mau jadi apa. Nah, kira-kira itu dari saya. Jadi insya Allah program Mas Pram dan Bang Dul sekarang ini, di 11 program kerja Mas Pram dan Bang Dul ini, ya, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan masalah lingkungan dan masalah sosial yang ada. Lewat apa? Salah satunya adalah Benyamin S. Award. Nah, ini ide dari siapa? Ide dari anak Babe. Ide dari anak Babe, orang Betawi. Siapa? Nih yang datang ini, Bang Benyamin. Tepuk tangan dong buat Bang Benyamin. Ya, kita dukung Bang Bim untuk bisa meneruskan program kerja Pak Gubernur sekarang ini, ya, untuk nanti bisa menjadikan masyarakat Jakarta ini bisa jadi sejahtera dengan programnya Benyamin S. Award, kontrak farming dan lain sebagainya. Insya Allah begitu dari saya, ya, nggak usah lama-lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ternyata lebih dari 10 menit. Tapi enggak penting. Ya, selanjutnya sebelum ke dua kepala suku dinas ini, ada dua bapak kepala suku dinas, saya mau serahkan dulu ke Dinas Pendidikan. Kebetulan ada Pak Diding. Nah, ini ada korelasi tadi dengan yang disampaikan sama Pak Hasan tadi soal bagaimana mau mewujudkan program Benyamin S. Award itu seperti apa. Apalagi tadi banyak tantangan soal kesadaran itu. Nah, waktu dan tempat saya persilakan buat Pak Diding menyampaikan soal gagasan soal roadmap pendidikan Jakarta pasca Gubernur baru Jakarta 2025-2030. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan dulu, nama saya Diding Wahyudin, Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Yang saya hormati Bang Bim beserta seluruh jajaran dari Mantap, para panitia tentunya, dan juga di sini ada Bunda, Bu Hajah, Marwah Daud, Bu Siti, dan juga seluruh narasumber serta orang-orang hebat yang mengumpul di ruangan ini yang saya hormati dan saya banggakan. Juga tentu teman-teman para narasumber ya yang ada di depan dan juga tadi yang sudah tampil. Izin saya pantun dulu Bapak dan Ibu. Boleh? Ya. Baik. Maaf Mas, itu tampilannya bukan yang itu. Yang ya saya bukan yang itu Mas tampilannya. Yang PowerPoint. Ada yang PowerPoint Mas, izin. Sambil saya pantun, Mas sambil nyariin ya. Baik. Paling enak si kue bingke. Makannya di kape-kape. Kope-kope, maaf Bang Bim salah ya. Makannya di kope-kope. Terima kasih kepada saudare-saudare. Sudah datang di Benyamin S. Award. Bapak Ibu, saya bikin pantun ada 3 nih, satu lagi ya. Gak apa-apa, satu lagi. Sambil nunggu ini, selain saya nih tayangan saya belum. Kue talam dibungkus rapi. Duduknya di teras bareng sama Empo Imas. Dunia pendidikan kita bentuk dengan gigih. Sukseskan 100 hari pertama Mas Pram Bang Dul sampai tuntas. Baik Bapak dan Ibu, Jakarta Menyala sukses mendunia ini menjadi bagian dari yang kita cita-citakan dan idam-idamkan. Nek Mas, udah ketemu ya. Nah Bapak Ibu, setelah saya diberikan amanah untuk berbagi dengan Bapak dan Ibu yang saya lihat dari Dinas Pendidikan, dari dunia pendidikan yang ada di Jakarta adalah di mana hari ini kita merasakan adanya era disrupsi, era PUKA,
di mana bahwa ada perkembangan di dunia ini yang memang perlu kita dorong di sisi anak-anak kita, agar anak-anak kita sebagai aset bangsa, penerus kita menjadi orang-orang hebat. Tadi disampaikan Pak Wakil Gubernur Bang Dul, Pak Haji Rano tadi, bahwa pembangunan bukan hanya infrastruktur, tetapi pembangunan adalah SDM. Nah, saya akan membawa Bapak Ibu bagaimana kita didik anak-anak kita melalui program Benyamin S. Award ini, mulai dari tingkat yang paling bawah, TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Bapak Ibu, kondisi kita seperti ini, yaitu adalah revolusi industri sekarang ini 4.0, di mana bahwa Bapak Ibu mungkin melihat ketika kita mau bayar tol, yang dulunya pakai orang, sekarang robot. Bapak Ibu nggak ada orangnya, cuma di tap doang, robot, ya kan gitu. Bapak itu contoh-contoh yang gampang kita lihat. Next Mas. Ya. Nah Bapak dan Ibu, apa saja sih yang harus kita siapkan di masa kini itu, yaitu adalah 75 sampai 375 juta tenaga kerja global. Kalau kita Jakarta menjadi kota global, akan beralih profesinya. Yang kita harus bekali anak-anak kita adalah minimal ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah bahasa. Dimanapun berada di seluruh dunia ini, kata kunci yang pertama adalah bahasa. Yang kedua adalah kompetensi keahlian. Profesi anak kita dimanapun berada, yang ditanya oleh user di belahan dunia manapun ditanya, kamu bisa apa? Apa keahlianmu? Pernah saya kirim 75 anak di Menara Astra ke Jepang. Di Dubai ada 100 orang, di berbagai kota dan negara. Itu semua dibekali dengan 3 langkah. Yang ketiga adalah kepribadian. Agamanya, kekuatan iman Islamnya Bapak Ibu, dan agamanya masing-masing tentunya untuk dibawa ke berbagai negara. Karena kita udah disejajarkan, kita punya mimpi adalah kota global. Nah di sini Bapak Ibu ada yang kita olah adalah big data, robotik, ya, cloud computing, dan seterusnya. Ini perkembangan-perkembangan yang harus kita bekalin kepada anak-anak kita. Dan tentu tidak lepas dari budaya kita Betawi yang kita cintai. Bagaimana budaya Betawi ini menjadi budaya yang ada di hati anak-anak kita. Sehingga tadi yang disampaikan teman-teman dari yang pertama, sisi pertama dan kedua, ketika anak kembali ke rumah, membawa budaya ilmunya ke orang tuanya. Orang tuanya yang diajarin, mah pak jangan buang sampah sembarangan. Seterusnya itu yang didik. Anak-anak dididik dari bangku sekolahan, mulai dari tingkat TK. Next, Mas. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang tentu dampak, ya. Setelah kita merasakan sampai hari ini, dampaknya adalah terkait dengan kemampuan terhadap interpersonal. Anak-anak kita terutama di kelas akhir, tamatan SMK, Bapak Ibu masih terjadi penyumbang pengangguran terbesar, ya. Nah ini juga perlu kita pikirkan bersama bagaimana anak-anak kita tamat dari SMK, SMA, kalau yang mau kuliah ya kuliah, kan ada 3 BMW, bekerja, melanjutkan wirausaha. Kita mau mendorong anak mau jadi apa tergantung cita-citanya. Jika anak mau bekerja maka 3 kompetensi tadi, 3 keahlian harus kita bekali kepada anak-anak kita. Di dalamnya tentu yang harus kita dorong. Next ya Mas. Nah Bapak dan Ibu, ini juga tentu permintaan pekerjaan yang sangat dinantikan oleh berbagai negara, termasuk bukan hanya di Indonesia, di Jakarta, karena bekerja nanti di berbagai kota dan negara itu menjadi income juga, menjadi sejahtera. Ada salah seorang anak kita namanya Nina Susanti, ada di Dubai. Saya video call sama Nina Susanti yang pernah kita kirim ke Dubai, itu gajinya sekitar 50 jutaan. Kalau ditanya orang tuanya sejahtera enggak? Bahagia, kenapa? Tiap bulan kirim 50 juta ngalir ke orang tuanya di Jakarta Selatan. Nina Susanti tamat salah satu SMK Wisata Indonesia swasta. Sekolah di DKI sekitar 8.000 ya, 800 sekian kurang lebih berdasarkan Dapodik 2024. Itu Bapak dan Ibu ada negeri dan swasta. Negerinya hanya 2.000-an sekian, yang banyak swasta. Tadi yang salah satu yang saya cek itu adalah Nina Susanti. Jadi banyak anak-anak kita yang bukan hanya kerja di Indonesia, tetapi bekerja di berbagai kota dan negara. Ini harus kita bekali Bapak dan Ibu. Next Mas. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini kalau Bapak Ibu lihat saya lahirnya tahun berapa? Nah Bapak Ibu ada di generasi mana? Kita punya ciri-ciri ya, contoh saya nih lahirnya di tahun 72, berarti saya termasuk generasi X.
Generasi X itu apa ciri-cirinya? Bapak Ibu bisa dilihat. Lalu Bapak Ibu punya anak Bapak Ibu lahir tahun berapa? Kalau anak saya yang dokter sekarang ada di Batam, lahirnya tahun 98, berarti anak saya masuk generasi Z. Tentu bagaimana cara memberikan ilmunya kepada anak berbeda setiap generasi. Ini perlu kita sesuaikan, baik dari tingkat rumah tangga sampai kepada sekolahan. Kita mengeri Bapak dan Ibu, di akhir Desember ini, kemarin contohnya yang marak di masyarakat kita adalah judi online. Berapa anak SD yang terlibat, berapa anak SMP, berapa anak SMA dan SMK, ini Bapak Ibu menjadi pemikiran kita. Cengkareng misalnya menjadi nomor 1 ranking, judul tertinggi, kedua Kalideras, ketiga mungkin Kemayoran dan juga Pademangan kalau nggak salah Bapak Ibu. Ini menjadi atensi bagi kita untuk bagaimana duduk bareng dengan orang tua. Ya namanya disebut dengan Bapak dan Ibu bahwa pendidikan itu tidak hanya sendirian, hanya dinas pendidikan, tetapi perlu kita bersama antara pemerintah, orang tua, masyarakat duduk bareng. Jadi parenting ini sangat penting Bapak dan Ibu. Nah maka berdasarkan generasi-generasi anak kita bisa dipastikan kita akan mendidik anak kita sesuai dengan karakteristik anak-anak kita. Next. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu tentu ini betul bahwa 17 SDGs yang memang perlu menjadi perhatian yang menjadi dasar pengembangan daripada Mas Pram dan Bang Dul yang kita lihat di buku yang kita baca ya Jakarta Menyala dan Sukses Mendunia, ini tentu menjadi bagian dorongan yang harus kita laksanakan dan insya Allah tentu Benjamin Ashworth ini dari sini. Ya dasarnya, maka kita ayo bagaimana cara melaksanakan yang ada di sekolahan, tentunya di satuan pendidikan. Next Mas. Nah ini Bapak dan Ibu kita sama-sama membaca bukunya dan kita dukung bagaimana 100 hari dari 11 program ya yang sudah dirancang oleh Mas Pram dan Bang Dul untuk supaya sukses. Nah kita dukung dari sisi pendidikan, tentunya saya dari mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK. Next. Lanjut Mas. Ya, nah ini Bapak dan Ibu Benjamin Ashworth untuk bahwa Jakarta bersih, nyaman, aman, indah, sejahtera. Ini kalau kita bedah dari narasinya tujuan SDGs mencapai kualitas hidup yang bersih dan sehat itu bagaimana? Next, ya, biar agak cepat. Next. Nah ini Bapak Ibu, saya sih punya jargon dan dorongan saya turunkan dari Benjamin Ashworth, yaitu Jakarta Global, bersinar sehat, Indonesia kuat. Kalau udah ini jargon untuk turunan dari Benjamin Ashworth ya Bapak Ibu, karena nanti ketika ulang tahun Benjamin ini saya ingin membagikan punishment dan award nanti kepada siapa sekolah yang hebat, dan kepada sekolah yang memang tidak bisa melaksanakan kita berikan punishment supaya menjadi pembelajaran. Nah ini Bapak dan Ibu, ini narasi yang kita bangun ya. Next. Nah Bapak dan Ibu, bagaimana cara melaksanakannya? Saya punya skema supaya yang sekarang sudah ada, yaitu adalah program yang sudah ada di sekolah itu ada LSS, Lomba Sekolah Sehat, tapi hanya beberapa sekolah. Nah saya ingin melaksanakan dengan masif kepada seluruh sekolah di DKI. Yang jumlahnya tadi 8 ribuan kita laksanakan. Bagaimana caranya? Ibu melalui skema ini saya yakin bisa terlaksana. Karena masalah kita tadi disampaikan bahasan bahwa kita punya peringkat. Di dunia ini Bapak dan Ibu berdasarkan World 20 top negara itu 67 kita peringkat kita dari 203 negara. Bapak dan Ibu ini kita sebenarnya masih rendah pendidikan kita. Kalau lihat kita pola hidup sehat juga 55,2%. Ini masih rendah. Nah kita lihat program-program yang udah berjalan, ada GSS, ada Adiwiyata, ada Sekolah Tersenyum Bapak dan Ibu, ada P5. Ini berapa persen kemampuannya? Karena belum semua. Contoh Jakarta Barat, alhamdulillah Jakarta Barat kemarin Bang kita dapatkan juara 1 ya. Juara 1 apa? Adiwiyata, tapi hanya 9 sekolah se-DKI Jakarta yang dapat Adiwiyata ditambah 4 sekolah mandiri. Jadi hanya 13, tapi itu terbanyak. Nah inginnya kita adalah ini bagaimana menjadi budaya Bapak dan Ibu. Maka Benjamin Ashworth berdasarkan SDGs ini menjadi bagian daripada solusinya. Nah pelaksanaannya di sekolah melalui apa Bapak Ibu? Saya merancang Bapak dan Ibu yaitu melalui lomba-lomba. Insya Allah kalau dilombakan semangat.
Misalnya dari mulai TK kita lombakan, dari menggambar kebersihan saja, anak-anak TK pasti semangat. Dari mulai TK, SD, SMP, tentu berbeda nanti. Jenis lombanya di sini contoh ada produk ramah lingkungan. Anak-anak yang SMK bisa mendesain bagaimana pola-pola supaya terjadi ramah lingkungan, tidak terjadi bullying di sekolah, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah lomba kebersihan. Entah menggunakan poster, menggunakan film dan lain sebagainya, TikTok, Bapak dan Ibu kita pakai ya. Nah, terus lomba menggambar, mewarnai, bahkan kita lomba termasuk bisnis ya. Di sini adalah bisnis kreatif, teaching factory Bapak dan Ibu. Apa sih teaching factory? Insya Allah makanan yang ada di sini pernah kita dorong anak-anak SMK yang jurusan Tata Boga bisa menyiapkan 1.000 orang di Peledrum. Bahkan udah masuk order. Di order tinggal klik saja, kita dorong ke sana. Cuman masalahnya apa? Masalahnya baru Bapak dan Ibu 12 yang memiliki payung hukum yaitu BLUD. Sekolah itu baru 12. Yang 9 sedang diajukan. Semoga Pak Gubernur kita tanda tangan tuh. Yang 9 lagi. Jumlah sekolah SMK ada 578-an kurang lebih dengan total yang negerinya 73. Ditambah yang baru yang dibangun di situ Babakan. Ini adalah sekolah kesenian kita. Budaya Betawi bisa dikembangkan di sana. Insya Allah bulan Juli besok udah diisi oleh siswa baru. Ini baru dibangun Bapak Ibu. Kita sudah mimpi dan kita sudah membangun satu sekolah khusus untuk meningkat Betawi. Di situ Insya Allah mudah-mudahan di tahun ajaran baru nanti sudah ada siswanya, ya. Dan kita dorong agar Betawi kita bisa masuk ke sana. Seni-seni bahkan mungkin bukan hanya Betawi saja di sana, bisa seni-seni dari wilayah lain. Di negara tetangga pun kita bisa masuk. Dan ini menjadi contoh untuk kunjungan-kunjungan tamu asing, ya. Dari India kemarin sudah datang, udah meninjau Pak, waktu dibangun aja dari India saya ke sana datang, ada orang dari berbagai negara yang nanti melihat. Bagaimana kita bisa menunjukkan, tadi Pak Wali bilang, ketika orang luar datang ke Jakarta, langsung lihat karakter, di mana adanya? Di sana ada, udah disiapkan. Siapa yang masak? Anak-anak kita. Ada lenong, siapa yang nari? Anak-anak kita. Saya tadi ikut nyanyi di situ 2 lagu Bapak dan Ibu. Saya bilang keren banget, Bang Bim ikut joget. Saya suruh nyanyi, Bang Bim joget, saya bilang. Ya, Bapak dan Ibu ini untuk apa? Untuk agar budaya kita muncul. Bahkan mungkin bukan hanya di Jakarta. Saya ingin budaya Betawi itu bisa kita jual ke berbagai mancanegara. Dibawa ke Amerika, dibawa ke Singapura, dibawa ke New Zealand. Ketika saya di New Zealand, Bapak Ibu ketemu Tante Wiyahya. Tante Wiyahya kan tukang nyanyi. Saya nyanyi di New Zealand Bapak Ibu. Alangkah indahnya jika anak Betawi, anak DKI Jakarta dibawa di sana tampil di kedutaan besar di berbagai kota dan negara. Ini harapan dan mimpi kita Bapak dan Ibu. Nah jadi ini cipta lagu dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ini saya ingin kembangkan melalui lomba-lomba ini. Sehingga nanti saya perlukan Bapak dan Ibu instrumen. Kita akan rancang instrumennya seperti apa. Lalu kita akan siapkan timnya termasuk persatuan artis yang hadir di sini, tokoh-tokoh yang bisa menilai, ayo kita gabung termasuk kait untuk bagaimana menilai daripada siapa yang menjadi juara yang pantas untuk menjadi inspirasi bagi warga sekolahan. Dan ini tentu akan menjadi momen dan menjadi tenaga yang akan dibawa ke masyarakat. Ya, Bapak Ibu kesimpulannya nanti akan terwujud nih pasti. Kalau semuanya sekolah udah budaya, udah masif dilaksanakan di sekolah, budaya bersih dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu saya yakin Benjamin S. Award akan terwujud. Dalam hitungan bulan dan tahun ini kita akan tuntas. Itu Bapak dan Ibu ya, sehingga rekomendasinya tentu saya ingin nanti ketika Pak Gub sudah duduk, ada Pergub yang memayungi Benjamin S. Award, ada tim monitoring evaluasi, ada hadiah, reward dan punishment yang diberikan ada anak-anak kita kepada sekolah yang memang dinilai layak. Bagi sekolah yang belum berikan punishment supaya apa? Meningkat. Jadi mulai dari sekolah. Budaya Benjamin S. Award itu. Next Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak dan Ibu mungkin kerjasama pasti ya Bapak dan Ibu, mitra-mitra mana yang bisa mendukung terhadap bagaimana pelaksanakan Benjamin S. Award kita akan gandeng. Next ya.
Ya ini Bapak Ibu, bagaimana sih cara pembelajarannya? Nah, di kurikulum Merdeka dan kurikulum yang akan dikembangkan, Bapak Ibu ada namanya pembelajaran mendalam. Nah, kita akan masukkan melalui muatan lokal kayak tadi misalnya Bang Haji Rano, itu pencak silat bisa masuk, bisa, sangat bisa. Apa yang tidak bisa, semuanya bisa. Kita masuk ke budaya lokal, ke mulok, kita masuk kepada pembelajaran yang mendalam. Di sini tentu ada olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga kita siapkan Bapak Ibu. Untuk mewujudkan apa? Profil 8 dimensi lulusan dari anak-anak kita yang dibutuhkan di masa kini. Next. Nah selanjutnya ini Bapak Ibu yang 8 profil dari anak-anak kita yang diharapkan setelah belajar secara mendalam. Next. Nah Bapak Ibu juga ini sebenarnya udah ada dukungan dari Permendikbud ya, payung hukumnya tinggal nanti pergubnya kita turunkan ya, baru pelaksanaannya SE Kepala Dinas di sekolahan akan dilaksanakan. Jadi udah ada payung-payungnya sehingga pelaksanaannya insya Allah akan masif, termasuk anggaran. Tadi disampaikan anggarannya kita di mana? Di APBD perubahan kalau belum ada. Kalau belum ada masukan di APBD perubahan kita bisa melaksanakan dari sekarang. Next ya. Nah Bapak dan Ibu ini juga yang sudah berjalan, mudah-mudahan ini bisa menguatkan dan ujung-ujungnya sama budaya sekolah Bapak dan Ibu yang kita kembangkan, yaitu budaya Benjamin S. Wood. Next. Nah ini Bapak Ibu yang sudah juga berjalan di sekolahan, tapi jalannya belum maksimum, tapi udah berjalan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, ini juga sudah ada angka-angkanya, tinggal kita meningkatkan dan tentu dikolaborasikan dengan yang sudah ada. Next. Nah Bapak Ibu ini capaian-capaiannya ya. Jadi ini sebenarnya dari minyak jelantah yang dibawa anak-anak yang diolah menjadi Bapak Ibu yang sangat berarti bagi kita. Next. Ini Bapak Ibu yang sudah capaian-capaiannya yang dari Adiwiyata, yang tentu ini belum semua. Bapak Ibu jumlah kegiatannya, jumlah pemanfaatannya, prosentasinya bisa dilihat. Ini akan kita tingkatkan. Next. Ya, inovasi tahun 2025 Bapak dan Ibu, ini target dari Sekolah Tersenyum. Next. Nah Bapak Ibu, ini peran pemerintah daerah juga kita akan dorong, tadi alokasi, pemantauan dan peraturannya akan kita bentuk. Next. Bapak dan Ibu, ini bagaimana membudayakan daripada budaya positif di sekolah, mulai dari kebiasaan, budaya ramah, peduli lingkungan dan seterusnya. Nanti kita akan masukkan budaya Benjamin S. Wood di dalamnya. Next. Nah ini Bapak dan Ibu, kebiasaan buku pedomannya sudah ada, yang dari kementerian yang bisa kita dorong juga sudah ada di sekolahan. Kita akan nanti buatkan buku ini terkait dengan Benjamin S. Wood. Toh yang sudah ada. Next. Nah ini Bapak Ibu, partisipasi dari masyarakat juga kita akan coba nanti untuk dari sosialisasi, partisipasi, ya pemantauan dan pengaduan memang perlu kita sebagai evaluasi ya dari perjalanannya nanti seperti apa kekurangannya, perlu juga masukan Bapak dan Ibu. Next. Nah ini Bapak Ibu yang akan kita capai tentunya, dan ini sudah mengerucut kepada Benjamin S. Wood, di mana bahwa Jakarta bersih, Jakarta nyaman, Jakarta aman, Jakarta indah, Jakarta sejahtera. Ini adalah merupakan indikator-indikator daripada capaian-capaian yang akan kita menjadi cita-cita yang perlu kembangkan bersama. Next. Ini Bapak Ibu pola dari jenis lomba yang memang saya usulkan ya nanti untuk menjadi bagian program untuk pencapaian daripada target tadi ya. Nanti di sini ada lomba-lomba yang tadi saya sebutkan Bapak dan Ibu, dan upaya-upayanya bagaimana, serta nanti mudah-mudahan ada yang kita buat skala-skalanya ya, dan penjadwalannya sampai nanti punishment dan reward. Ini Bapak Ibu kita buatkan timeline-nya. Nah, instrumen penilaian yang tadi saya sampaikan, ini baru usulan dari mulai kreativitas, kualitas, pemahaman, konsep daripada Benjamin S. Wood, nilai kebangsaan, presentasi, ya, keaslian karya atau originalitas. Nanti kita juga akan cek daripada poin-poin yang akan nilai ya. Next. Nah Bapak Ibu, penyelenggaraannya mulai dari persiapan nanti pelaksanaan, penutupan hasil. Kita akan sesuaikan tanggal-tanggalnya, bulan-bulannya, waktu-waktunya, sehingga akhirnya sampai di pemberian daripada
punishment dan reward kepada sekolahan dari masing-masing di wilayah secara berjenjang dari tingkat kecamatan, nanti di tingkat kecamatan dulu diadu, di tingkat kota, di tingkat provinsi, syukur nanti bisa ke tingkat nasional dan dunia kita dorong agar menjadi budaya di DKI Jakarta khususnya dan menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Next. Nah ini Bapak Ibu reward dan punishment-nya, insya Allah dengan reward dan punishment itu akan menjadi budaya di mana bahwa semua anak-anak seperti LKS, Lomba Keterampilan Siswa, O2SN, FLS2N, kita lakukan. Di tingkat nasional ada lomba-lomba itu, tadi ada kita lakukan dengan ini dan insya Allah pasti akan ada target dan capaian. Kita buat leveling, ini sekolah yang paling bagus pelaksanaannya sampai yang kurang. Kita buat ranking sehingga ada ada penilaian, ada usaha dari masing-masing sekolah untuk bersaing, berlomba untuk paling bersih, paling bagus, paling aman dan seterusnya. Next. Nah Bapak dan Ibu demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada masukan, saran untuk membangun agar program ini menjadi lebih sempurna. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diding, ini cukup menarik karena yang disampaikan itu ada target-target yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan ini akan mau dilakukan elaborasi lagi dengan program Benyamin S Award. Nah, saat ini kita akan dengarkan pandangan gagasan dari Pak Ahmad, Pak Heriadi yang akan menyampaikan gagasan soal ada ini ya proyek pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Seribu. Jadi beliau akan menyampaikan apa yang telah Dinas Lingkungan Hidup lakukan di Kepulauan Seribu. Silakan. Izin santai Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bang Bim selaku Ketua Martabat, kemudian senior kita Ibu Hajah Marwah Daud, serta seluruh senior orang tua saya dan juga moderator dan serta narasumber hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir di sini memberikan satu usulan dan gagasan dalam diskusi publik ini. Tentunya bagi orang Betawi pantun juga nih. Ke Muara Angke beli kepala ikan. Ikan dimasak sama Empok Aila. Nyok bareng-bareng kita wujudkan Benyamin S Award program Jakarta Menyala. Ya. Yeah. Ayolah. Terinspirasi sama Bang Reza nih. Izin Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya sengaja memang mengambil usul dan gagasan saya melihat memang dari program berkelanjutan pemberdayaan masyarakat ini butuh diwujudkan dengan pola saudara asuh pulau. Kalau melihat tugas pokok dan fungsi tentunya kinerja UKPD sudah terukur. Tetapi ini dibutuhkan satu program berkelanjutan di mana kami ingin adanya di Kepulauan Seribu akan tumbuh ya outcome itu sejarah tadi award ini. Jadi dari upaya bersih, nyaman, aman, indah, kemudian outputnya adalah sejahtera. Dan disinilah yang diharapkan kesejahteraan itu adalah terwujudnya tumbuh pemberdayaan ekonomi masyarakat, tumbuh persaudaraan, kemudian tumbuh kepedulian sosial dan partisipasi masyarakat, juga juga berkembang
tentunya terintegrasinya si antar pulau. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau kita melihat dari gagasan pemberdayaan masyarakat Kepulauan Seribu melalui program berkelanjutan ini dari kami akan memulai dari ilmiah pulau, di mana kami akan mengidentifikasi potensi pulau baik secara geografis maupun secara demografis. Kemudian juga dari aspek sarpras untuk kebutuhan dasar, di sini pemenuhan kebutuhan dasar ya yang utama di pulau itu adalah air, kemudian listrik ya, dan juga BBM bahan bakar dan seterusnya. Kemudian juga pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sini yang menarik adalah pengelolaan lingkungan hidup, bagaimana kita akan mencoba mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kemudian juga terkait juga aspek pengembangan sumber daya manusia, di mana butuh pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat ya, khususnya di sektor pariwisataan. Nah, kemudian juga transportasi laut antar pulau. Bapak Ibu dari yang saya hormati, dari 4 aspek ini kemudian kita coba lakukan strategi. Kami lewat dari tadi isu sudah saya lewatkan ya, langsung kepada gagasan karena waktu yang terbatas. Nah, dari melalui Benjamin S. Award ini, maka ini dapat diciptakan satu upaya pengelolaan lingkungan di sana, yaitu melalui pengelolaan sampah. Dari pengelolaan sampah sendiri, maka akan ada beberapa muncul energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini banyak variasinya, termasuk juga hadir dari Pacific Tech One dan juga berbagai upaya-upaya lainnya dari energi terbarukan. Maka nanti akan dihasilkan satu dari sampah ini untuk masyarakat Pulau Seribu bisa akan memenuhi kebutuhan air, listrik dan juga BBM-nya. Termasuk juga di dalam adaptasi perubahan iklim, yaitu dengan melakukan upaya pertanian, perkebunan, pertamanan, ya, peternakan dan seterusnya. Dan juga dengan melakukan upaya pendidikan dan keterampilan kepada masyarakat ya, khususnya di sektor pariwisata ini, maka lengkap sudah. Sektor pariwisata juga akan berkembang, kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat juga akan tumbuh, kemudian dengan adanya saudara asuh pulau, maka tidak hanya UKPD saja yang bisa melakukan kegiatan program, tetapi dari pulau-pulau resort juga yang punya kemampuan terhadap finansial dan juga kemampuan pemberdayaan masyarakat lainnya, ini akan tercipta dengan pulau penghuni. Nah, pulau penghuni sendiri juga akan merasakan juga manfaatnya terhadap program saudara asuh ini. Dan tentunya dengan terjalinnya saudara asuh dari pulau yang mempunyai pulau resort kemudian dengan penghuni, maka diharapkan akan tumbuh pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Kemudian dari program saudara asuh pulau ini, maka tumbuhnya persaudaraan, kepedulian sosial, partisipasi masyarakat, dan tentunya sektor pariwisata akan berkembang. Demikian mungkin sebagai masukan, ide gagasan dari saya. Selanjutnya saya mohon arahan dan juga masukan dari Abang Empo semuanya dan juga Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada capaian-capaian yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad, Pak Hari, terkait dengan yang telah mereka praktekkan di Kepulauan Seribu. Mudah-mudahan itu menjadi contoh buat ditularkan ke kota-kota lain di Jakarta. Nah, sekarang dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, Pak. Oh, dulu di Barat. Jangan sampai besok tukaran ke Barat.
Ya, Pak Edi, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak semangat kalau nggak berdiri ya. Saya harus berdiri dulu ya. Yang saya hormati tentunya senior-senior saya semua di sini. Karena terus terang saya mungkin kalau ngelihat tadi paparan teman-teman semua udah lengkap sebenarnya udah nggak usah ada lagi nih narasumbernya nih. Ya. Yang saya hormati Bang Ben ya yang memperkasai kegiatan di sore hari ini. Tadi sudah datang juga Pak Wakil Gubernur terpilih kita yang Bang Dul yang memang sudah tidak asing lagi, beliau asli orang Betawi ya. Juga di sini ada Marwah Daud, ya. Juga mungkin empok dan abang-abang, ini kita panggil empok dengan abang-abang yang ada di Hotel Sultan ini. Dan panitia tentunya dari Mantap, ya. Juga dari para narasumber yang dari tadi pagi ini. Tadi teman-teman juga mau berpantun, boleh ya berpantun, tapi karena memang ngambilnya tentang persampahan, ya, jadi ya ini kaitannya dengan persampahan, ya Bang Dul ya, Bang, ke Jati Jajar membeli tampah, pulangnya beli kelapa sawit, supaya sampah menjadi duit. Nah ini biasa budaya kita seperti itu Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau warga Jakarta kalau nggak diiming-iming ada cuannya ya saya nggak ada motivasinya tuh, bener nggak? Baik, sedikit saya ingin memberikan, mungkin tadi Bang Hasan sudah banyak sekali memberikan masukan-masukan tentang persampahan. Saya bermitra sama Bang Hasan dengan bahkan waktu itu sama-sama menggagasi terbentuknya teman-teman Pokalis ya. Dan saya pernah juga tugas di Jakarta Barat. Mungkin izin saya memperkenalkan diri dulu kali ya. Nama saya Edi Mulyanto. Kebetulan saya sekarang menjadi Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Dulu saya pernah tugas juga di Jakarta Barat sama Bang Haryadi ya. Kita ini kayak segitiga bermuda ya Bang Haryadi, puter-puteran aja bertiga. Ya, pernah juga ke Jakarta Pusat. Pernah juga di dinas, ya waktu di Barat saya ketemu sama Bang Hasan, ya kita bikin sama-sama komunitas lingkungan hidup, sampai akhirnya tadinya saya seorang pamong, saya sama dengan Pak Uus tuh, Pak Uus tadi Pak Wali Kota kita, dulu bareng-bareng saya, bareng-bareng jadi camat, bareng-bareng jadi lurah, nah rezekinya lain tuh ya, rezekinya Bang Uus, ya Pak Uus sudah jadi Wali Kota, kita tetap menggiatin lingkungan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Ya baik, untuk kami dari pada saat ini ingin hanya memberikan apa mungkin pengalaman-pengalaman ya yang sudah saya coba rintis masalah lingkungan ya, karena terus terang bahwa Dinas Lingkungan Hidup ini terdiri dari sekarang ini lebih kompleks, menanganinya bukan cuma persampahan tapi juga menangani tentang perubahan iklim. Ya tadi kata Pak Didi juga lu sampaikan, itu salah satunya sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata itu sampai ke level mandiri, ya itu memang kita di Jakarta yang paling heboh. Salah satunya juga tentang proklim, mungkin kalau emak-emak nih di sini nih ngomongin program kampung iklim, nah di situ ada mitigasi dan adaptasi yang memang sudah kita ada di Jakarta, ya di Jakarta itu sudah ada. Bahkan waktu saya di Jakarta Pusat, DKI Jakarta belum pernah dapat proklim lestari. Proklim lestari itu di atasnya nasional. Dan di RW 03 Cempaka Putih Timur, waktu saya masih menjabat di situ di pusat, dan alhamdulillah itu didirikannya 2014 itu proklim lestari DKI baru dapat di 2023. Ya, alhamdulillah itu bisa dapat di Jakarta dan alhamdulillah selanjutnya disusul-susul dan sekarang Jakarta banyak sekali proklim-proklim lestari yang ada, termasuk kemarin di Pulau Seribu juga kemarin dapat, kemudian di Jakarta Pusat ya. Dan ini merupakan hasil dari karyanya anak-anak Betawi ya. Baik,
Bapak Ibu semua, empok semua dan abang-abang semua, saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini mungkin usulan dan gagasan bahwa budaya bersih dan memilah sampah menuju Jakarta Kota Global 2045 dan target SDGs ya, yang nanti 2030 juga akan kita hadapi. Baik, sebelum kita masuk ke materinya ya, saya juga nggak banyak-banyak mungkin Pak Moderator, karena dibatasin waktunya, tadi sudah dikupas tuntas oleh Bang Hasan tentang persampahan. Saya sedikit memang ngomongin tentang persampahan yang akan kita usulkan. Sedikit informasi bahwa kami di Jakarta Utara tentunya sudah banyak yang berubah. Kalau Bapak dan Ibu, Empok dan Abang datang ke Jakarta Utara, terkadang kesannya kalau ke Jakarta Utara tuh colek dikit bacok. Nah itu tuh, kalau apalagi kan namanya di Papanggo, Waraka, ya. Tapi insya Allah dengan kita mencintai lingkungan, saya yakin itu tidak. Apalagi Pak Wali Kota alumni dari lingkungan hidup, ya. Pak Ali Maulana dan dengan stakeholdernya sampai sekarang ini begitu kental banget dengan lingkungan hidup dan persampahan, ya. Makanya di bawah kepemimpinan beliau kami coba berkolaborasi dan akhirnya di tahun 2023 mungkin sama nih dengan adanya nanti program Ben Benyamin Award ini mendukung sekali Bang Ben untuk kaitannya mendapatkan Adipura. Nah, Adipura ini kan sepertinya hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh wali kota se-Indonesia. Dan Jakarta Utara 12 tahun nggak dapat Adipura, baru kemarin 2023 dapat ya. Ya, baru kemarin 2023 dapat dan itu berkat sinergi dan kolaborasi kita bersama. Ya, salah satunya nanti ini mendukung nih Bang Ben Benyamin Award nih. Ya, salah satunya tadi bersihnya tadi, kemudian lingkungannya tadi. Dan ini menjadi salah satu program juga untuk di bidang sama Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian tadi saya lihat juga bahwa program 100 kerjanya Bang Dul, ya, ada Ben Benyamin Award dan ada juga tentang bank sampah. Nah ini yang menarik, buka lah Mas. Nah, ini yang ada beberapa poin yang kita coba sinergikan dari 11 program Pak Gubernur kita dan Bang Dul. Salah satunya yang paling menarik itu adalah ada sarapan gratis. Nanti ada sarapan gratis juga. Dan ini kemana sampahnya nanti gitu. Sama dengan Pak Presiden ada namanya program makan gizi gratis. Ya. Dan bank sampah ini di tiap RW dan RT memang sudah kita coba dengung-dengungkan. Kemudian ada Benyamin Award dan yang sangat menarik ini ya adanya rencana pengurangan sampah di sumber secara kolaboratif. Ya. Yang kedua, infrastruktur persampahan berteknologi ramah lingkungan yang mendukung ekonomi sirkuler. Makanya tadi saya bilang kalau ada duitnya, nah itu pasti ada sirkuler ekonomi. Kemudian pengolahan sampah yang cerdas dan tepat guna. Tadi Bang Hasan sudah menyampaikan ya bahwa kita punya regulasi, kita punya pergub karena memang kalau Bang Dul dengan Pak Pram ini mengedepankan kepada peran serta masyarakat. Bagaimana mengurangi sampah di hulunya? Ya, bagaimana mengurangi sampah di hulunya? Kita punya peraturan gubernur nomor 77. Mungkin tadi Bang Hasan sudah menyebutkan ada bidang pengolahan sampah RW. Disitulah ada peran serta masyarakat, ada seksinya, kemudian ada pendampingnya dari emak-emak dari Dasawisma. Nah, kalau di Jakarta Utara kami alhamdulillah setelah hampir 2 tahun ini bukan cuma Adipura doang Bang Ben. Kami mendapatkan juga Kalpataru nasional pertama mungkin di Jakarta dan Jakarta Utara ya. Yaitu di tempatnya Pak Dani 2023 dan 2024 Pak Abadidin. Bahkan peraih bank sampah induk terbaik nasional pertama kemarin 2024 ya. Dan makanya Abah Didin tuh sekarang jadi dosen terbang tuh Bang Ben.
kemarin dipanggil di kementerian dibawa ke Maluku. Nah ini orang Jakarta ya, yang harus memang potensinya cukup ada itu. Ya ada di Tanjung Priuk di Sungai Bambu. Bapak dan ibu-ibu mungkin pompo dan abang-abang kalau memang mau berkunjung ke sana kami persilahkan. Dan terus terang ini adalah sinergi dan kolaborasi yang memang kita dapatkan di situ. Oke lanjut. Dari usulan tersebut, dari pengalaman tersebut, saya mungkin dari teman-teman lingkungan hidup ingin mengusulkan beberapa poin ya. Salah satunya kami punya pengurangan sampah di sumbernya. Ya ini dalam BPS RW ada di dalam Pergub 77 ya. Kalau memang di situ cuma ada pendampingnya, kami coba ngusulin. Nih ada pasukan oren namanya PPSU di kelurahan. Kebetulan di Jakarta Utara Pak Wali Kota yang sangat care. Saya pernah Bang Ben, gara-gara pekerjaan PPSU, saya dikerjain sama Pak PJ. Dipanggil saya. Gara-gara ada sampah berserakan di depan kantor Wali Kota. Saya nungguin sampai hampir 5 jam tuh. Ketemu dengan Pak PJ, ternyata nggak ditemuin. Padahal sebenarnya tupoksinya teman-teman PPSU. Tapi nggak apa-apa. Dengan hikmahnya tersebut Pak Wali akhirnya menyadari, dibikinlah surat edaran bahkan instruksi kepala lurah agar PPSU ikut juga. Karena apa? PPSU itu tinggalnya di sekitar RW tempat mereka tinggal. Alhamdulillah mungkin Jakarta Utara yang duluin termasuk Dasawisma PKK tadi. Ya di samping itu juga PJLP kami. Hanya kalau PJLP kami kan tinggalnya tentu di lokasi tempat RW tersebut ada. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan optimalisasi infrastruktur di dalam sarana dan prasarana. Ya, kami di Jakarta ini sedang membuat namanya konsep sarana prasarana sampai sekarang ini ada yang namanya RDF, pabrik RDF. Nah, mungkin salah satunya ada dari teman-teman kita Asia Pasifik, Sanfa, ya, yang kemarin sudah membangun di Bantar Gebang. Ya, itu adalah teman-teman juga ada yang melaksanakan. Dan satu lagi dibangun di Rorotan sekarang ini, di wilayah kami juga di Cilincing. Dan insya Allah tahun ini juga akan beroperasi, kapasitasnya 2.500 ton per hari. Kalau yang di Bantar Gebang 2.000 ton per hari ya Pak ya, Pak Irfan ya. Dan itu memang teman-teman juga yang waktu itu sudah bekerja sama dengan Pemda DKI. Ada apa sih dengan RDF? RDF itu sebenarnya pabrik yang untuk mengelola residu sampah kita yang tidak bisa dikelola di sumbernya. Jadi kalau sampah itu tidak sampai atau tidak dikelola, residunya itu RDF lah yang. Untuk apa sih? Untuk pembuatan batu bara. Jadi pengganti berikat batu bara. Yang selama ini batu bara kita ini berasal dari fosil. Kalau fosil sama aja nebang pohon, ya kan kalau nebang pohon lama-lama bumi kita yang rusak. Makanya dari sampah itu bisa dijadikan berikat untuk batu bara, untuk bahan bakar pembuatan pabrik semen. Jadi semen kita sudah bekerja sama dengan Holcim, pabrik semen Indonesia, dan waktu itu diresmikan waktu itu sama Pak PJ Gubernur ya, Pak yang di Bantar Gebang ya, sama Pak Heru ya. Kemudian yang kemarin juga di Rorotan juga sama Pak Teguh ya. Jadi masing-masing sudah punya tugas kemarin ya. Termasuk di kita, di bawahnya ada TPS 3R. Jadi TPS 3R ini di Jakarta Utara kita punya 4 lokasi TPS 3R, yang 2 sudah dibangun tahun kemarin dan tahun ini sedang lagi dibangun juga, 2 lagi, jadi ada 4. Dan 4-empatnya itulah yang kami lakukan apa yang disampaikan Bang Hasan tadi. Ada pengolahan sampahnya secara komunal ya, dengan ada pengolahan sampah organiknya, anorganiknya, ada bank sampahnya, ada BSF-nya, kemudian juga residunya itu langsung nanti dibawa ke pabrik RDF. Jadi semuanya akan tuntas di sumbernya. Apalagi RDF satu lagi akan ada di Cilincing, di Rorotan. Jadi Jakarta Utara kayaknya akan semakin cepat selesai sampahnya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sangat menarik, circular economy. Bapak Ibu semua, ngomongin tentang bank sampah, ngomongin kemudian digitalisasi bank sampah, lihat ada sponsornya dari Bank DKI. Bank DKI waktu pertama saya tugas di Barat, saya juga sudah menyampaikan, ayo dong Bank BPD nih, mainin digitalisasi tentang, biar satu-satunya BPD yang mempunyai green bank itu adalah BPD Bank DKI.
Tapi waktu itu agak sulit mungkin Bank DKI ya. Bank DKI-nya masih nganuin tentang kegiatan anggaran di dinas di DKI doang. Ini waktu itu masuk Bank BUMN, waktu itu saya bikin. Nah, kemudian ada yang namanya Laku Pandai dari Bank BUMN. Waktu saya di Jakarta Barat. Bahkan Bang Ben, saya pernah ngelola bank sampah, saya bikin bank sampah induk di Jakarta Barat, itu tempatnya Bang Her. Itu bisa menghasilkan omset selama 2 tahun itu 12 miliar. Dan seluruh, bahkan 30 negara itu pernah datang ke situ. Ya, oh, nggak ada yang tepuk tangan. Mungkin Pak Edi udah pernah ke sana, Bang Hasan juga udah pernah ke sana. Jadi komunikasi kita sudah saling menyambung, sehingga digitalisasi dan sirkular ekonomi yang tadi saya sampaikan di pantun, itu kalau memang tidak ada cuannya, itu tidak begitu menarik. Makanya ternyata itu baru ngelola anorganiknya doang. Anorganiknya itu sampai 12 miliar Bang Ben. Ya. Sementara sampah organik itu begitu banyak. Tadi saya bilang ada BSF, ada kompos. BSF ini sangat menjanjikan. Nanti saya sedikit cerita jauh tentang BSF. Kemudian dengan sekarang ternyata waktu pas saya pindah ke Jakarta Utara, emang nggak tahu kenapa ngikutin aja tuh. Orang-orang yang di BUMN, yang di Bank BUMN itu pindah jadi di Bank DKI. Dan dia yang ngurusin programnya waktu itu Laku Pandai itu pindah ke Bank DKI. Akhirnya ketemu saya juga di Jakarta Utara. Nah sekarang dia bikin namanya Jack One Abang. Mudah-mudahan Jakarta Utara yang pertama juga yang akan mendigitalisasikan program bank sampah dengan menggunakan Jack One Abang. Ya, di mana kelebihannya apa? Tidak dikenakan biaya administrasi. Jadi kalau tabungan Bapak Ibu semua di bank sampah itu cuma 10.000 atau 15.000, dia mau berapa tahun aja nggak ada potongannya. Terus yang kedua, pembukaan rekeningnya pertama itu tidak dikenakan biaya, jadi 0. Oh nggak ada yang tepuk tangan untuk Bank DKI gitu. Saya jadi endorse-nya Bank DKI ini ya. Ya, tapi memang benar, itu kemarin saya dikasih percontohan dulu, BSI-nya yang juara nasional itu akan dijadikan contoh, kemudian ada 10 BSU yang ada di RW-RW. Kemungkinan dengan konsepnya 100 harinya Pak Pram dengan Pak Bang Dul dan program Benjamin Award, dan sama dengan seiring programnya Pak Menteri Lingkungan Hidup kita yang baru, Pak Hanif Faisal itu kenceng banget ngomongin bank sampah. Target dia bahkan setiap RW harus ada bank sampah. Ya mudah-mudahan ini bisa terrealisasi seiring jadi adanya program Benjamin Award, adanya program 100 harinya Pak Pram dengan Bang Dul, itu nyambung sekali. Ya, jadi seiring. Makanya kami usulkan itu juga, dan mudah-mudahan digitalisasi bank sampah ini, kemarin waktu itu saya tunjukkan ke Pak Menteri, pas kebetulan Pak Menteri datang tuh Bang Ben ke Jakarta Utara. Saya unjukin, saya undang tuh Bank DKI-nya, sudah diperagakan, disimulasikan dengan konsepnya Jack One Abang tadi. Alhamdulillah Pak Menteri langsung bilang, ini saya mau contoh ke seluruh Pemda di Indonesia, gitu. Dan ada di Jakarta namanya, di orang-orang Jakarta juga. Kemudian yang keempat kolaborasi. Nah ini kolaborasi sangat penting. Kita nggak mungkin bisa berdiri sendiri di sini tanpa ada dukungannya dan sinergi dengan yang lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup, Gubernur DKI Jakarta, kemudian Wali Kota, para penggiat lingkungan, dan yang satu lagi namanya CSR atau KSBB. Kami di Dinas Lingkungan punya namanya kolaborasi sosial berskala besar. Itu kumpulan daripada pelaku-pelaku usaha yang memang punya modal besar, tapi bingung mau menyalurkan. Nah tadi sama dengan konsepnya Bang Hasan, nanti mungkin bisa kita usulkan kepada Benjamin Award. Ya, KSBB ini ya yang menjadi wadahnya para pengusaha untuk bisa kita salurkan, ya, untuk lingkungan kita, ya. Jadi di Jakarta, di DKI dengan Dinas Lingkungan Hidup kita punya KSBB, bahkan KSBB-nya bukan cuma persampahan doang Mbak Hasan, tapi KSBB-nya sudah kepada perubahan lingkungan, perubahan iklim, udara dan air. Jadi menyeluruh, ini bisa kita salurkan, ya. Kemudian yang kelima, nah pengolahan sampah organik. Tadi sudah saya sampaikan dengan Bang Hasan, ini yang menarik.
Karena di Jakarta rata-rata organik yang paling besar. Anorganik aja kami bisa ngelola waktu di Jakarta Barat itu bisa sampai omsetnya 12 miliaran. Apalagi yang organik yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada anorganik. Sekarang program namanya dari Pak Presiden makan bergizi gratis. Pasti ada SOD-nya. Nah inilah yang kita ambil. Kami di Jakarta Utara sudah memberikan, kalau ada SPPG di tiap kecamatan, sudah kami tampung SOD-nya. Jadi jangan khawatir Presiden. Pak Menteri nggak usah khawatir, kalau kami sudah siap menampung itu dengan penyaluran para magoter-magoter yang ada. Jadi istilahnya magoter Bang Ben, para penggiat magot, para penggiat BSF. Di Jakarta Utara kami punya 5 yang plat hitam, ya kebanyakan itu di Cilincing, di Koja, di Tanjung Priuk, ya. Kemudian yang plat merah TPS 3R kami. Jadi TPS 3R kami ini kami perintahkan untuk juga membuat BSF di masing-masing TPS-nya. Mudah-mudahan ini bisa menampung dan seiring dengan sejalan programnya Presiden, termasuk tadi programnya Pak Pram dan Bang Dul, sarapan gratis tadi. Jadi nggak usah takut lagi media mungkin mau nanyakan nanti sampahnya gimana? Sudah ditampung oleh Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit, gitu. Ya. Kemudian reward punishment seperti biasa kita mengusulkan sama nih Bang Ben. Kami juga punya ada semacam insentif, ya insentif bagi rumah tinggal yang melakukan pemilahan. Ya siap Bang Ben untuk mendukung kegiatan Benjamin Award, karena akan mendukung daripada apabila rumah tangganya tidak memilah, dia akan dikenakan retribusi. Nah jadi kalau dia memilah, dia bebas dari retribusi. Seiring sejalan dengan konsepnya Benjamin Award, ya, karena harus bersih, lingkungannya memilah dan otomatis ada cuannya, ya. Terakhir, peningkatan pengolahan sampah secara cerdas tepat guna dengan konsep 3R sudah jelas. Tadi harus adanya pusat daur ulang, pusat olahan organik dan pusat olahan anorganik. Pusat olahan organik ada BSF-nya. Kemudian ada komposnya, kemudian juga pusat olahan anorganik ada bank sampah. Mudah-mudahan 5.000 bank sampah target yang diminta oleh kementerian di DKI Jakarta bisa terwujud. Itu saja dari saya. Mungkin terakhir saya mau pantun lagi kali ya. Penutup pantun ya. Makan rempah, makan jerami. Iya, kelolotan. Saya ulang lagi dari atas. Burung irian, burung cendrawasih. Makan rempah dan makan jerami. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga dengan sampah membawa ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada PT Pacific Tech One yang akan memberikan sedikit gambaran soal suksesnya pengelolaan sampah di Korea ya. Jadi nanti akan disampaikan oleh Mr. Beck, nanti dibantu translate oleh Ibu Nisa. Untuk itu saya minta tim ini untuk bisa memberikan, panitia bisa memberikan mic untuk bisa itu. Assalamualaikum Assalamualaikum. Yes. 안녕하세요. 네. nama saya Logan Beck. Yes. Yeah. Okay. You first. Yeah. Yes. Pagi-pagi ke rumah putih. Ya, makasih ya. Jangan lupa pakai kacamata. Ya, kami Pacific Tech One Abadi
Siapa kontribusi untuk sampah di Jakarta? Ya, ya. It's correct. Thank you very much. Yes, yes. Okay, you first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa, kami dari PT Pacific Techuan Abadi. Saya bersama dengan Mr. Baek Jinsu atau dengan nama Mr. Rogan. Kami ingin berkontribusi untuk pengolahan sampah di Jakarta dengan tema kami Sustainable Solution for Waste Treatment. Ini brainstorm project kita untuk memulai kontribusi awal kita untuk di Jakarta. Silakan, Pak. Kami PT Pacific Techuan Abadi merupakan perusahaan Korea yang berkomitmen untuk proses pengolahan sampah yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi kita selaras dengan program Benjamin S. Award ini, yaitu menciptakan sistem pengolahan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga berkelanjutan. Saat ini permasalahan di Jakarta lebih dari 7.000 ton sampah per hari dihasilkan dan dibawa ke Bantar Gebang. Kebetulan sebelumnya kami merupakan konsorsium perusahaan kami di Korea melakukan pengadaan teknologi di TPST Bantar Gebang dengan kapasitas pengolahan sampah 2.000 ton per hari. Okay. Sorry, bro. Everyone in Bahasa Korea, you understand? Yeah. Change the Bahasa Korea. Yeah. 자카르타의 현안으로 나와 있는 생활 쓰레기 그리고 다른 쓰레기들에 대한 데이터들을 자카르타에서 저희가 받았습니다. Kapasitas sampah timbulan sampah harian di Jakarta mencapai 7.500 ton per hari yang mana komposisinya dapat dilihat pada tabel berikut yang didominasi oleh sampah rumah tangga. 자카르타에는 여러 가지 쓰레기들이 있는데 제일 중요한 포인트 중에 하나가 오가닉 쓰레기입니다. 오가닉 쓰레기의 기술은 건조, 그리고 오일, 그리고 가스 여러 가지로 솔루션을 낼 수 있고 나머지 믹스드 오가닉 웨스트 같은 경우는 건조 그리고 소각으로 만드는 프로세스가 있습니다. Dalam kasus atau dalam skema nantinya jika kita hanya bisa mendapatkan sampah organik murni misalnya dari restoran, kita dapat melakukan pengolahannya, kita memiliki fasilitas pengolahan sampahnya untuk jadi bahan bakar nantinya seperti bahan bakar solar atau minyak. Atau dalam kasus itu merupakan sampah organik yang belum terpilah yang dicampur dengan sampah lainnya, kita juga menyediakan fasilitas untuk pengeringan hingga nanti pembakaran pada sampah tersebut. 예. 이거는 오가닉 쓰레기를 처리하는 퍼실리티에 대한 다이아그램입니다. 다음. Ini adalah skema dari kami jika nantinya kita akan melakukan pengolahan sampah organik, pembangunan pabrik mulai dari teknologi, mulai dari sorting sampai nanti pada akhirnya bisa menghasilkan bio-oil, gas dan pupuk nantinya. 한국의 퍼실리티를 소개하겠습니다. 문성. Ini adalah yang sudah kami jalankan di Korea dalam pengolahan sampah organik hingga menjadi bahan bakar minyak dan solar. Next. 지금 자카르타 데카이가 하고 있는 반타르그방 로로탄에 있는 RDF 플랜트를 소개합니다. Untuk yang saat ini ada di Jakarta, seperti di Rorotan dan Bantar Gebang adalah pengolahannya hanya sampai pada tahap RDF ya Pak ya. Jadi penjualan RDF saat ini juga dilakukan ke pabrik-pabrik semen yang mana itu juga merupakan suatu PR kalau dari sisi perusahaan atau dari segi investor.
karena masalah harga RDF dan kualitas RDF-nya, yang mana RDF dari pabrik semen itu permintaan kadar airnya sangat rendah. Sedangkan kondisi sampah, bahan material sampah yang kita olahkan jadi RDF itu tidak mumpuni untuk menghasilkan RDF kualitas yang tinggi. Untuk itu kami membawa solusinya. RDF를 이용해서 소형 소각을 이용해서 완전히 버닝하는 것과 그리고 WT, RDF의 파워 플랜트를 만드는 솔루션이 있습니다. Jadi tadi selaras yang disampaikan oleh Pak Ahsan, bahwa kita ingin pengolahan sampah dari sumbernya. Oleh karena itu kami dari PT Pacific Tecuan Abadi memiliki teknologi untuk penempatan mesin pembakaran sampah atau insinerator ini seperti di daerah kelurahan, kecamatan, atau untuk mengurangi beban sampah yang kita bawa ke TPA, begitu Bapak. Jadi kita mengolah sampah dari sumbernya dan mengurangi biaya transportasi atau distribusi sampah dari sumber menuju ke TPS Batarga. Kemudian setelah permasalahan di hulu selesai, kita juga ingin menyelesaikan permasalahan di hilir, yaitu di TPA saat ini, yaitu dengan cara membuat sebuah pembangkit listrik. Jadi RDF yang sudah kita hasilkan tadi tidak lagi kita jual ke pabrik semen yang diambil dengan harga murah, tapi kita manfaatkan sendiri di Jakarta untuk pembangkit listrik, begitu. 소형 인시너레이터에 대한 설명인데 저희가 300kg에서 맥시멈 1kg까지 할 수 있고 일반적인 생활 쓰레기와 B3 웨스트까지 전부 태울 수 있습니다. Jadi sesuai dengan komitmen kami untuk mengatasi permasalahan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, jadi kami tidak hanya mengatasi masalah sampah, lalu menimbulkan masalah lingkungan lainnya seperti air limbah atau polusi dari mesin pengolahan sampah ini, kami membuat inovasi, yaitu mesin Pacific Mega Twister ini, PMT, yang mana kapasitasnya bisa dari 300 kg per jam sampai 1 ton per jam, yang mana mesin ini menggunakan bahan bakar listrik sangat kecil, yaitu 220 volt, sudah cukup. Mesin ini tidak mengeluarkan bau dan suara yang mengganggu bagi lingkungan sekitarnya. Juga tidak ada polusi udara karena kami ada 2 sistem combustion, yang mana mengolah lagi residu-residu gas-gas saat pembakaran untuk disimpan dan tidak dikeluarkan keluar, begitu. Silakan Pak. 현재 자카르타 대카이 이쪽에 있는 쓰레기 로드맵을 한번 만들어 봤습니다. 이 쓰레기 로드맵에서 운영되고 있는 소형 그 쓰레기 모음한 곳에 소형 소각로를 보급할 생각입니다. Ini adalah persebaran dari bank sampah atau TPS-TPS yang ada di Jakarta, sekitar 1.100 lokasi titik pengumpulan sampah di Jakarta. Jadi kita bayangkan saja Bapak dan Ibu sekalian, jika kita bisa mengolah sampah dari titik-titik di sini, 10% saja dari titik-titik ini kita olah sampah dari sumbernya, kita sudah menghemat biaya pemerintah DKI Jakarta untuk mengangkut sampah ke TPS itu sendiri. 지금 우리는 그 사전에 2024년에 발리에 미리 테스트를 했고 발리 정부에서 굉장히 좋은 반응이 있었습니다. Ini adalah pengalaman kami ya, kami melakukan hibah mesin sampah untuk pemerintah Kabupaten Jemberana di Bali pada bulan Oktober 2024 kemarin. Ini merupakan mesin kapasitas 100 kg per jam yang kami tempatkan di pasar umum negara yang saat itu diresmikan oleh Presiden Jokowi. Kami sudah meletakkan mesin pembakaran sampah kami di pasar tersebut yang saat ini masih berlokasi dan beroperasi di pasar umum negara Jemberana. 지금 WT 대형 플랜트입니다. 현재 시간당 10톤 이상을 태울 수 있고 스팀으로는 10에서 14메가와트의 파워 제너레이션을 할 수 있습니다. 이 기술은 기존에 나와 있는 스토커 방식의 소각 방식이 아닌 뉴 테크놀로지의 한국 기술입니다. Jadi ini adalah fasilitas teknologi pembangkit listrik tenaga sampah yang sudah kami lakukan di pabrik POSCO di Korea, yang mana ini menggunakan sistem insinerator stoker CDS, yang mana untuk pembiayaan pembangun dan perawatan ini lebih hemat, tapi kami tetap dapat memberikan atau menghasilkan energi listrik 10 sampai 5 megawatt per hari untuk di Jakarta.
시스템 다이아그램입니다. Ini adalah gambaran rancangan sistem kami yang kami juga akan tawarkan untuk DKI Jakarta. 시스템 영상을 보여드립니다. Di play aja Pak. Selain untuk menjadi tenaga listrik, mesin ini juga bisa menjadi steam untuk tenaga uap dari panasnya mesin ini tadi bisa untuk dijadikan sumber air panas begitu, untuk diletakkan di perumahan atau kita alirkan ke hotel-hotel dan lainnya sebagai nilai jual yang lebih. 네, 다음은 비즈니스 스트럭처입니다. 지금 그 자카르타 정보와 인베스터 그리고 PLN, PLN에서 얘기하는 ESDM 정책을 펼쳐서 이 프로젝트를 완성할 수 있도록 하겠습니다. Ini adalah skema bisnis yang kita rencanakan, yaitu bersama dengan pemerintah DKI Jakarta, kita sebagai investor dan penyedia teknologinya nanti, dan juga melakukan PPA dengan PLN nantinya. Ini sesuai dengan peraturan Menteri ESDM yang mana mengenai pengolahan sampah untuk energi baru terbarukan. 네, 또 다른 기술은 RDF를 오일로 만드는, 디젤로 만드는 기술입니다. Tidak hanya untuk menjadi pembangkit listrik, kita juga memiliki pilihan lain, yakni hasil RDF yang kita produksi tadi untuk bahan bakar minyak dari sampah plastik. Ini merupakan teknologi pirolisis yang mana lebih hemat air tentunya dan juga lebih hemat dari segi pembiayaan. 시스템 다이아그램이고 그 오일을 50kg 이상 만들 수 있고 카본도 만들 수 있고 그 다음에 연료들, 가스까지 만들어낼 수 있습니다. Jadi dari input RDF yang dimaksudkan rata-rata hasil minyak pirolisisnya 50%, dengan residu 20%, dengan kadar moisture-nya 15% dan gasnya 15%. 다음은 저희 기술을 영상으로 소개하겠습니다. 자카르타 정부에서 RDF를 다 만들더라도 현재 기존에 남아있던 랜드필을 처리해야 되는 겁니다. 현재 저희가 랜드필을 처리하고 랜드필 처리한 그 로케이션을 깨끗하게 처리하는 그 기술까지 저희가 소개를 해드릴 예정입니다.
Ini juga yang merupakan salah satu usulan dari kami PT Pasifik Tecuan Abadi yang mana nantinya setelah TPA atau TPST itu kita selesaikan permasalahannya di hilir, kita ingin mengadakan reklamasi ini untuk menjadi ruang terbuka atau taman rekreasi bagi masyarakat Jakarta itu sendiri. Begitu. 다음은 랜드필 처리하는 영상을 소개해 드리겠습니다. 랜드필에 나와 있는 바이오 가스를 활용해서 카본 이미션을 받을 수 있는 내용입니다. 가스 플랜트도 돌릴 수 있고 카본도 획득할 수 있습니다. Jadi dari TPA yang akan kita olahkan tadi Pak, kita juga bisa mengambil gas untuk produksi karbon kredit yang mana ini juga sebagai opsi dari menambah revenue dari bisnis TPA nanti yang akan dijalankan begitu. Skip. Skip aja. 네, 저희는 그 자카르타 정부와 협업을 해서 월드뱅크 그리고 CSR 자금 그리고 한국의 뱅크 그 카인드의 자금을 가져와서 자카르타 웨스트 플랜트를 소개를 하고 그 플랜트를 정상적으로 여기에 설치할 수 있도록 하는 자금까지 마련해 올 계획입니다. Ini adalah skema pembiayaan dari proyek-proyek yang sebelumnya kita jelaskan bahwa kami Pasifik Tecuan Abadi nanti jika memang dapat bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta, kami berencana untuk membawa skema pendanaan dari rekan-rekanan kami dari The World Bank, dari Hanwha dan dari NH Korean Investment and Construction dan lain sebagainya. 네, 일례로 쉘의 CSR 자금으로 자카르타와 그 인도네시아에 200대 소각로를 계약을 했습니다. Untuk mesin Pacific Mega Twister kapasitas 300 kg, saat ini kami sudah melakukan pengadaan untuk CSR dari Shell melalui Yayasan Limtek Lee Foundation sebanyak 200 unit mesin insinerator yang pada tahun ini akan disebarkan ke seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Jadi ini permasalahan yang ada di DKI pada saat ini yaitu tipping fee yang mana pemerintah DKI Jakarta harus mengeluarkan biaya yang cukup untuk menginput sampah ke Bantar Gebang yang mana kami ingin mendatangkan solusi yaitu dengan menyelesaikan sampah di sumbernya dengan pengadaan mesin-mesin insinerator di kelurahan, di kabupaten atau di kecamatan kota di Jakarta. Kemudian adanya kualitas dan harga RDF yang mana kita menjadikan bisnis dengan pabrik semen dan lain sebagainya menjadi terhambat. Namun kita lebih baik menggunakan RDF tersebut untuk membangun pembangkit listrik ataupun menghasilkan energi minyak untuk di Jakarta ini sendiri. Dan juga skema pembiayaan dan pendanaan dari investasi-investasi ini kita bisa membawa itu ke Jakarta nantinya dengan bantuan dan kerjasama dari pemerintah DKI Jakarta. Ya, terima kasih. Ya.
Keluar rumah, jangan lupa jangan lupa mandi. mandi. Ya. Mandi ya senang. Karena pergi naik pesawat. Kami Pasifik Tejon Abadi mendukung penuh program Benyamin S. Award. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi buat PT Pacific Tech. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya kasih kesempatan buat Yunda Bu Marwa Daud untuk bisa memberikan gagasan ya mungkin 5 menit lah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semua penggagas acara dan juga narasumber dan semua hadirin yang mulia. Pertama, saya menyampaikan 2 hal. Satu, pendapat dari seorang guru besar saya waktu ambil S3 di Amerika, sangat sejalan dengan sampaikan hari ini, yaitu bahwa pengolahan sampah di suatu negara itu mencerminkan tingkat peradaban negara itu. Ya. Jadi semakin beradab suatu bangsa, maka semakin handal, semakin mampu dia menyelesaikan masalah sampahnya. Dan Jakarta sepertinya menuju kota beradab karena menyelesaikan masalah sampah. Yang kedua, ini tren sangat bagus. Di Indonesia dan negara-negara yang masih belum maju, kecenderungan orang itu kritik. Kalau kita baca media, yang diangkat itu yang negatif, betul ya? Ternyata Jakarta dengan Benyamin S. Award memulai dengan hal yang sangat positif. Pemberian penghargaan. Betul ya? Award kan artinya penghargaan. Jadi aplaus luar biasa untuk 2 hal yang menurut saya sangat penting ini ya. Menuju kota beradab, dan yang kedua adalah bahwa kita akan membangun tren di Jakarta dan semoga menjadi tren di Indonesia. Kalau kita mau menjadi bangsa yang maju, kita harus mencari hal positif di semua orang, di semua lingkungan, dan itu kemudian akan membawa frekuensi positif, aura positif, dan itu akan menjadikan kita bangsa Indonesia emas 2045 insya Allah. Insya Allah ya. Nah, usul langsung karena ini kan memberikan gagasan. Gagasan pertama adalah tokoh-tokoh yang ditampilkan ini menurut saya tokoh-tokoh yang handal untuk menjadi orang terbaik nanti ya. Terdepan ini. Jadi sekaligus kayaknya talent scouting ini Pak. Yang terbaik untuk LH, kita langsung aja usulkan yang terbaik untuk Diknas, usulkan tertulis saja bahwa kita anggap sudah di sudah di talent scout di ruangan ini ya. Termasuk yang formal dan informal. Nah, ini harus kita masukkan sebagai usulan. Setuju ya? Itu yang ketiga. Kadis LH dan Kadis Pendidikan. Dan yang lainnya adalah penasehat khusus. Nah, yang berikut, kalau bicara award kan sebenarnya sebanyak mungkin gak apa-apa. Saya dampingi anak saya sekolah TK ya di Amerika waktu itu. Kayaknya semua dinding penuh dengan penghargaan. Jadi tiap hal dihargai. Modalnya kan kertas, apalagi printer bagus Pak. Jadi saya usulkan konkret saja, 1, gak apa-apa keluarga yang mengolah sampahnya. Jadi 2 nih, 1 kan mengolah sampah artinya kita mengurangi sesuatu. Tapi harus ada yang lain juga.
sampah itu kan bisa jadi pupuk. Jadi artinya lingkungan ini kayaknya di Indonesia lah negara yang paling banyak bunga plastiknya, untungnya ini bukannya asli. Jadi Bang Ben ini tepuk tangan untuk beliau nih penggagas ini juga yang harus diusulkan untuk menjadi tokoh sentral nih ya. Jadi harus ada penambahan pohon Pak yang banyak, jadi sampah dikelola, diberi penghargaan kepada yang ngolah sampah, mulai dari ini individu nggak apa-apa Pak, kan di RT bisa dicari, jadi tingkat RT ada yang dipilih perorangan atau keluarga, ya kan begitu ya. Nah bisa nggak kita target misalnya dalam 5 tahun ini jenis pohon apa, bunga apa yang paling cocok untuk Jakarta. Nggak apa-apa kita target 1 juta pohon, bisa ditanam di sekolah, bisa dibibit di mana. Misalnya pohon kelor misalnya salah satu kalau untuk sehat ya. Jadi harus ada program khusus Pak yang menurut saya ya, yang dibuat dan memungkinkan nanti sekolah atau mungkin RW atau RT atau mungkin kelurahan itu harus ada kebun bibitnya, di mana rakyat bisa datang mengambil pohon di situ. Jadi saya tuh kok rindu ya kalau kita lihat kayak Washington DC Pak, aduh kok indah banget. Semua rumah punya bunga, punya pohon, demikian juga halaman-halamannya dan sebagainya. Jadi usul konkret ada award untuk individu di tingkat desa, nggak apa-apa Pak. Ada berapa sih RT di Indonesia, di Jakarta? 30.000. Nggak apa-apa, 30 lembar itu hanya 10 rim kertas gitu ya. Tapi untuk mereka berharga. Yang kedua, tadi saya mendukung dari tingkat TK ada penghargaan di seluruhnya dengan macam-macam tadi. Tingkat SD, tingkat madrasah itu juga bagus sekali. Anak-anak seneng Pak dengan selembar kertas dengan hadiah tertentu itu seumur hidup dia akan bawa. Nah yang berikut jangan lupa Pak, rumah-rumah ibadah Pak dikasih, harusnya kan kebersihan itu bagian dari iman. Jangan dilupa Pak, berikan juga award untuk rumah-rumah ibadah. Nah, yang terakhir karena nggak mau ngambil waktu banyak, saya dengan Bambin ini di ICMI lagi menggagas mendukung lah kontrak dan cooperative farming ya. Jadi boleh sebagian nanti dikelola oleh mesin Pak untuk menjadi untuk menjadi industri atau untuk menjadi bahan bakar. Nanti dibuat oleh ahli ini berapa persentase untuk itu? Berapa persentase untuk pupuk? Kami tadi bicara ya. Sehingga nanti dari Jakarta pupuk organiknya kita bawa ke misalnya Indramayu, ke Cirebon. Lalu bahannya pakai beras dan gula. Nah, kita setuju ya? Nah, jadi nanti per RW gula dan beras nggak usahlah lewat mart-mart itu Pak. Lewat kooperasinya ibu-ibu nanti yang mau berperan di RT RW bagian dari program ini. Jadi sekali lagi saya sangat mendukung dan nanti insya Allah award-award seperti ini akan menjadi, Jakarta harus menjadi modelnya Indonesia untuk program-program positif dan untuk peradaban. Sekira itu aja, nggak mengambil waktu lebih banyak. Yang jelas saya siap membantu Pak Benyamin sebagai pribadi maupun institusi. Kita jadikan ini Jakarta kota beradab dan membangun aura positif untuk seluruh Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda Marwah Daud atas beberapa masukan yang itu sangat baik untuk nanti dituangkan di dalam rencananya buku ya Bang Bim ya. Semoga nanti gagasan-gagasan ini akan nanti dimasukin ke dalam buku agar bisa menjadi catatan untuk bisa nanti dikerjakan sedikit demi sedikit oleh pemerintahan baru DKI Jakarta. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang akan bertanya, tetapi setiap orang hanya diberikan kesempatan satu pertanyaan. Jadi tidak boleh 2 pertanyaan, 1 pertanyaan cukup. Dan pertanyaannya langsung ke inti. Kalaupun tidak menyangkut dengan 4 narasumber yang ada di depan, atau mungkin ada usulan gagasan, saya persilakan. Waktunya 1 menit, saya persilakan. Yang pertama,
dari ini dulu, bentar. Yang Ko Eka, tadi dari sesi pertama tadi udah menyampaikan mau bertanya. Silakan, ini mic-nya. Teman-teman panitia mohon bantu. 1 menit langsung ke inti pertanyaan. Jika pertanyaannya mengarah ke 4 narasumber di depan, silakan disampaikan. Kalau tidak bertanya, apa mungkin ada masukan, saya persilakan. Silakan. Ya, terima kasih abangku. Cek. Halo, oh iya. Ya, izin Bu, Bang. Ya, perkenalkan nama saya Eka. Saya ingin bertanya terkait yang program pengelolaan. Ya, saya izin bertanya terkait program pengelolaan sampah. Nah, di Jakarta ini kan tentunya banyak sekali kan anak-anak muda yang suka nongkrong-nongkrong di taman gitu kan. Nah, apakah sudah dilakukan dengan maksimal terkait pemilahan sampah yang ada gitu kan, kayak sampah organik, sampah non organik dan mungkin sampah lainnya gitu kan, sehingga ketika sampah di tempat pembuangan atau tempat pembuangan akhir itu sudah terpilah-pilah gitu Pak. Jadi tidak lagi yang memilah tuh yang ada di TPA gitu kan. Jadi kan kerja 2 kali gitu kan. Nah, menurut kami ya kalau sebaiknya tuh di setiap sudut di trotoar, di taman-taman itu sudah disediakan tempat sampah yang sesuai dengan kriterianya, dan edukasi kepada masyarakat ataupun anak-anak remaja, anak Gen Z, anak milenial itu juga harus dimaksimalkan. Misalkan juga kita memakai public figure atau selebgram untuk mengkampanyekan program peduli pilah sampah, supaya teman-teman anak muda ini kan ikut tren Pak. Apa yang viral di sosial media diikuti. Nah, kalau pemerintah Pemprov DKI bisa mengkampanyekan melalui selebgram yang dikenal luas secara publik di Jakarta, akan menginfluence teman-teman masyarakat, anak-anak muda di Jakarta. Jadi setiap mereka punya sampah botol atau sampah makanan dibuang sesuai tempatnya. Jadi semuanya ikut bertanggung jawab terhadap sampah. Dan apakah kami dari teman-teman anak muda bisa berkolaborasi untuk membantu pemilahan sampah tersebut dan juga edukasinya. Dan insya Allah kami jika memang bisa, insya Allah siap membantu dan berkolaborasi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ko Eka atas saran dan juga pertanyaan. Jika memang ada peluang buat anak-anak muda, bukan saja peluang, tapi memang anak-anak muda juga harus terlibat untuk membantu mengkampanyekan soal sampah di lingkungan masyarakat. Oke, yang kedua, nah ibu-ibu itu. Setelah itu Pak Asep, silakan mic-nya. Kalau bisa maju ke sini supaya koneksi ininya bisa bunyi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kan sekali lagi program bak sampah. Sedangkan bak sampah itu sudah ada di setiap kelurahan, setiap warga. Dan mengapa tuh warga tersebut tidak mau membuang sampahnya di bak sampah, malah dia memilih tukang sampahnya ngambil di tempat rumahnya masing-masing yang membayar. Nah, ini bagaimana solusinya? Dan kedua, pertanyaan saya, adakah kaitannya sampah dengan banjir? Karena kan pernah kalau banjir, lu buang sampah sembarangan sih jadi banjir. Nah, ini bagaimana penanggulangannya? Terima kasih. Namanya siapa? Wassalam. Oh, Bu Hani. Oke, silakan Pak Asep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun, ya. Buah kecapi, buah kedondong. Ngopi dong. Kopi enggak ada. Perkenalkan, nama saya Asep Badai. Kebetulan saya Wakil Ketua Umum Forum RT/RW di Jakarta. Saya juga Ketua Forum RT/RW Jakarta Selatan. Dan juga
Waketum Pejabat Pengacara Jawara Bela Umat, dan Bang Bim sebagai pembina kita. Terima kasih, saya ucapkan selamat. Jadi karena yang duduk di depan ini ahli Kasdin pula lagi kan. Terima kasih Pak. Saya pengalaman aja Pak berbagi. RW ini ujung tombak dan juga ujung tombok. Jadi kita nombokin mulu. Kalau tadi ada RW yang jadi juara, proklim, terus bank sampah, itu RW yang gila. Ya. Gila dalam arti dia punya kinerja yang luar biasa Pak. Saya pernah ngalamin, saya dari di RW tahun 2008 dan waktu itu kebetulan gubernurnya Pak Ujibowo, dan ada program Pak, namanya program Jakarta Green and Clean. Mungkin bapak-bapak yang di LH yang kalau itu waktu itu pernah menjabat, pernah ingat Pak. Insya Allah program Benyamin S ini bisa mengadopsi dari program JGC tersebut. Bang tadi ya Mas An ya. Luar biasa, tapi di sini luar biasanya ada S-nya yang belakang nih Pak, sama A-nya. Ini luar biasa, aman dan sejahtera. Ini bukan pekerjaan mudah ya, karena kita lihat hasil dari didikan nih, pendidikan sekarang, kita bisa lihat sekarang Pak. Anak didik kita SD, SMP, kualitasnya seperti apa. Tadi Bapak cerita luar biasa Pak, ya, tapi hasilnya kita bisa lihat sama-sama ya. Perkalian aja mereka nggak bisa Pak, ya. Dan apaan kerjaan mereka sekarang? Nah, setiap akhir pekan, ya weekend mereka tawuran. Nah ini yang jadi PR kita sama-sama Bang Bim, ya. Dan mari sama-sama Pak di pendidikan yang diutamakan sekarang adalah pendidikan akhlak dan budi pekerti. Itu yang hilang sekarang. Dan ini yang harus kita tanamkan. Dan ini pesan dari teman-teman Bang Bim, bahwa di Jakarta ini harus ada Dewan Adat Betawi. Ini yang paling penting Pak. Dan Bang Bim katanya nih amanat dari saudara-saudara kita di Betawi, Bang Bim harus bisa jadi ketua Dewan Adat Betawi. Siap Bang? Harus. Papua punya, Aceh, Nangro, Darussalam punya, kenapa Jakarta nggak punya? Karena kita juga daerah istimewa. Setuju ya? Siap. Selanjutnya, nih Bang Bim pesen juga Bang, bahwa di Jakarta Pak sekarang nguburin orang susah Pak. Ya, kita RW kalau ada warga meninggal itu udah pusing Pak. Kita mau nguburin di mana nih? Kalau nggak ada keluarganya apalagi Pak, nggak bisa ditumpuk tuh. Harus kita cari tuh. Sampai sekarang kita harus nyari keluar dari Jakarta ke Sawangan. Ya, nah tolong ini Jakarta di bawah Mas Pram dan Bang Dul, banyak tanah-tanah di Jakarta yang milik Pemda yang tidak dipergunakan Pak. Alangkah baiknya kita hibahkan atau kita wakafkan menjadi pemukaan umum Pak, taman pemakaman umum. Karena itu juga masuk dalam program penghijauan DKI. Itu jadi ini suara orang banyak nih Pak, suara rakyat bawah, terutama RT RW Pak. Yang kalau ada warganya meninggal, udah pusing nih Pak. Ya, gimana kita harus nguburin. Dan selanjutnya juga ini mungkin program kesejahteraan lagi tadi yang S Pak, ya Bang Bim. Alangkah baiknya warga Jakarta, kayak di Depok dulu saya pernah dengar tuh, setiap warga yang meninggal tuh ada di cover 1 juta atau 2 juta. Dan dia sudah tidak menanggung lagi seluruh keluarga. Alangkah indahnya, alangkah eloknya kalau DKI punya program yang seperti itu. Berkah dah pokoknya Bang Bram. Mas Pram sama Bang Dul. Selanjutnya. Masih banyak ya? Konkret Ini aja, kamu nanya Bang Muhalal. Sebentar Bang Muhalal, Pak Dokter. Ya. Selanjutnya, goals dan entry point dari program Benyamin S Award sebenarnya adalah kemana nih Pak? Tadi juga belum paham benar saya. Jadi kalau program Benyamin S ini tidak melibatkan stakeholder RT RW, insya Allah program ini nggak akan jalan. Gitu. Jadi kuncinya adalah di stakeholder RT RW. Kalau bicara tadi Dasawi,
Jumantik, semua ada di bawah koordinir RW dan RT. Oke Pak? Oke, makasih itu aja Bang Bim. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Ya, terima kasih Pak Asep atas beberapa masukannya maupun pertanyaan. Bang moderator satu lagi. Oh, satu lagi silakan Bu Holida. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi publik yang terkait dengan usulan dan gagasan dari masyarakat untuk mensukseskan pembangunan berkelanjutan dan program Benyamin S. Award, masukan-masukan dari sesi pertama maupun dari sesi kedua ini, saya rasa cukup konkret dan cukup serius untuk bisa kita lakukan, dan bagaimana mengoptimalkan organisasi terkait SDM yang mampu dan profesional untuk itu memang dibutuhkan. Dari beberapa program yang sudah diungkapkan, terutama isu masalah pendidikan, SDM itu tadi pendidikan ya, lingkungan hidup yang saat ini dengan bapak-bapak dan pakar kita di depan, dan tadi masukan dari Ibu Profesor Marwah Daud yang luar biasa dan begitu concern dan serius, banyak para ahli-ahli untuk membicarakan bagaimana kemajuan Jakarta. Mungkin kalau bicara jujur itu hati gergetan gitu ya. Masa orang Jakarta membangun Jakarta aja, khususnya masyarakat aslinya itu masih tertinggal gitu. Saya selaku masyarakat asli Betawi yang tinggal di Kemang dan tumbuh berkembang sebagai aktivis organisasi, itu melihat bahwa orang Betawi sebenarnya tadi betul cukup welcome dengan dalam kondisi kota, ibu kota dengan berbagai macam kaum urban. Nah ini suatu potensi sebenarnya, asal bagaimana kita bisa mengisi daripada program-program yang sudah disampaikan tadi, khususnya bagi warga Jakarta, tidak hanya Betawi. Nah bagi orang Betawi sendiri mungkin problem yang belum disentuh adalah bagaimana apa yang tadi sudah disampaikan dan program-program tadi itu bisa juga tidak lupa pada program adat karyanya. Karena problem orang Jakarta khususnya, kalau kita bicara masyarakat adat, karena ini tuan rumahnya adalah masyarakat adat dan tradisi Betawi, itu kasihan sekali. Ya mungkin kalau dibilang kasihan, memang kasihan orang masyarakat Betawi, ya, dan kalah saing dengan orang pendatang dan kurang diperhatikan kesejahteraannya, hak-haknya. Ya mungkin hak-hak dari masyarakat adat itu kan kalau dari peraturan, saya nggak hafal aturannya, pasti itu ada. Aturan masyarakat adat tidak hanya di orang Betawi yang tinggal di Jakarta sebagai kota besar, ya kan? Tapi juga masyarakat adat yang saya juga bergaul dengan organisasi nasional yang berkecimpung di masyarakat adat juga sama. Jadi penduduk aslinya yang ditinggal. Ya utama misalnya kalau untuk Jakarta karena kota besar dengan pendidikan yang kurang atau mentalitas yang memang pendidikannya kurang. Ini kan masing-masing mentalitas budaya adat suku-suku bangsa Indonesia itu memang berbeda-beda, tapi khusus buat Betawi memang perlu ada dorongan lagi memfasilitasi bagaimana menyiapkan misalnya tenaga kerja. Jangan cuma orang Betawi disuruh jadi tukang parkir misalnya. Kan kebanyakan di Betawi, orang Betawi ini maaf ya, kebanyakan tukang parkir dari Pemprov DKI gitu, nggak jauh misalnya, ya kan? Padahal program-program lain padat karya itu yang harusnya bisa dikolaborasi, disendirikan pada sumber-sumber daya manusianya supaya bisa dijuruskan gitu, diajak. Karena betul orang Betawi itu kalau nggak diajak gengsinya tinggi, jujur itu sifat salah satu Betawi itu gengsinya tinggi. Dia nggak ada duit pun dia bilang ada. Dan kalau udah ada duit dia maunya bagi. Orangnya bares. Kalau bahasa orang Betawi itu bares. Ya Bang Bim. Ya gitu. Nah oleh karena itu bahwa
saya pernah melakukan juga entrepreneurship kaitannya dengan daur ulang sampah plastik, ya bekerja sama dengan Bank Indonesia. Memang fokus pada daur ulang sampah plastik itu penting, dan kita pakai visi yaitu masalah eko edukasi, ada eko religi ya kita konsepkan, ada eko masalah ekonomi. Jadi bagaimana sampah itu menjadi nilai ekonomi gitu kan. Ini penting. Lalu ada lagi eko pariwisata ya kan. Jadi ini penting untuk bisa disimultankan menjadi satu kesatuan bagaimana sumber daya manusia-manusia asli adat khususnya Betawi di Jakarta itu bisa tampil, bisa sejajar dengan para kaum pendatang. Ya mungkin nanti misalnya hak usaha atau apa itu ya, APBD misalnya diberikan berapa nilai persentasi untuk pendidikan orang-orang asli Betawi di Jakarta supaya dia bisa lebih meningkatkan dirinya secara lebih maju dan lebih baik lagi. Oke, siap. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan, nanti itu jadi catatan, nanti dimasukin ke tidak hanya diskusi hari ini, tapi nanti ada pembentukan tim kecil lagi untuk nanti menggodok masukan-masukan yang disampaikan Bapak Ibu. Nanti itu dirampal, dibuat satu dokumen yang nanti akan diserahkan ke Pemda DKI Jakarta. Sebelum lanjut ke yang penanya-penanya, saya kasih kesempatan dulu buat narasumber untuk dari soal sampah nih. Saya persilakan buat Pak Edi. Baik, terima kasih tadi dari Mas Eka ya. Mas Eka ya Pak, Mas Eka. Saya senang kalau punya anak generasi Z kayak Mas Eka nih. Tepuk tangan dulu Mas Eka ya. Jadi satu frame kita bahwa lingkungan itu memang untuk warisan generasi kita ke depan. Tadi Mas Eka menanyakan tentang pengolahan sampah yang ada sering anak-anak muda ini nongkrong di taman gitu ya kan. Sebenarnya itu sudah diberikan edukasinya di dalam konsep taman-taman terbuka seperti Air Petra. Di situ sudah banyak sekali kita siapkan tong-tong pilah ya Mas Eka ya. Tapi memang terkadang nih Mas Eka tanda kutip sudah disiapkan tong pilah, mereka ini nyoret-nyoret lah atau apalah. Mudah-mudahan nanti dengan adanya tadi konsep Ben Benjamin Award ya, adanya taman 24 jam diawasi, bahkan tempat interaktif semua di situ gitu kan. Syukur-syukur di situ bikin Mas Eka gabungan anak-anak muda kumpul di situ, sehingga yang menjaga taman itu juga anak-anak muda itu ya. Dan jangan malu untuk ngelola sampah gitu, jangan malu. Sampah itu cuan. Sebelum dibuang ke bantar gebang kita kelola dulu. Ya, saya pernah ngelola sampah anorganik tadi contohnya bank sampah, dan waktu saya di dinas juga, saya juga ngelola sampah BSF Magot tuh Mas. Jadi kalau memang itu dikembangkan, saya yakin bisa membantu untuk mengurangi jajannya dari orang tua, bahkan mungkin bisa menjadi direktur bank sampah gitu. Ya, jadi jangan malu-malu dengan sampah. Kita selalu siapkan itu. Terkadang memang konsep memilah sampah. Jadi kadang-kadang sekarang ini bilangnya buanglah sampah pada tempatnya, itu sudah tidak ngetren lagi. Tapi milahlah sampah di sumbernya. Nah itu, jangan memilah tadi warna oranye tadi kalau di tempat-tempat umum ya Mas Eka ya. Oranye itu jelas anorganik. Terkadang anak-anak kita nih nggak ngerti anorganik itu apa sih. Oh sampah kering, padahal kayak pohon yang daunnya kering-kering itu dibilang sampah kering. Padahal itu sebenarnya sampah organik. Ya. Nah, anorganik itu ya sampah yang bukan dari makhluk hidup. Ya, jadi kayak kemasan air mineral, kardus, kertas, nah itu anorganik, masuk ke warnanya oranye. Yang warna hijau, nah ini hijau kan sama dengan organik ya, hijau. Nah, itulah daun-daun yang ada di taman itu dipilahnya di situ, ditaruhnya. Ini mempermudah teman-teman kita PJLP yang bertugas di situ untuk memilah. Jadi kalau yang di situ sudah dijadikan kompos. Terkadang masih kecampur aja tuh Mas Eka. Ya kita kadang-kadang agak sulit juga harus dipilah dulu nih gitu ya. Baru yang warnanya merah. Nah, merah ini
B3 gitu ya, B3 ini ya kadang-kadang memang di situ juga nggak ada gitu ya. Sampah-sampah B3 itu bisa dari e-waste atau mungkin B3 tuh dari, kalau di taman-taman itu kadang-kadang semprong-semprong juga dari B3 ya. Dan saya senang Mas Eka, nanti kalau memang itu biasanya dari landscape-nya pertamanan itu ada aturannya. Dari radius ini harus disiapin berapa tong pilahnya di situ. Insya Allah kita tetap mengadakan itu, tapi dibatasin agar orang itu mau memilah. Gitu, jangan disiapin di situ malah sampahnya kecampur Mas Eka. Kami tuh kadang-kadang sering kalau lagi penilaian Adipura Bang Ben, itu yang menjadi kendala kita. Orangnya buang sampahnya kecampur, nah tim Adipuranya tuh ngelirikin dia, oh masuk yang warna hijau, ternyata isinya kemasan air mineral, ini kan salah. Nah ini yang harus diedukasi memang. Nanti tugasnya Mas Eka siapa tahu bisa jadi Grand Ambassador-nya, nanti bisa ikut-ikut anak muda ya. Mas Eka ya, nah seiring dengan tadi pertanyaan yang ada dari sama Mas Eka juga tadi publik figur ya, yang mungkin yang itu main di TikTok atau main di apa nanti Bang Hasan nanti udah bisa nih mungkin nanti dicariin artis-artis yang mungkin lebih kena gitu ya kalau untuk anak-anak muda. Saya setuju Mas Eka, saya setuju ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa difasilitasin sama Bang Benyamin juga ya. Bang Ben mungkin bisa cari artis-artis yang masih muda-muda lah yang bikin semangat. Kalau Bang Hasan mungkin melihatnya jadi tambah semangat nantinya gitu ya. Ya. Oke, itu yang dari Mas Eka. Kemudian dari Mpok Hani nih, Mpok Hani ya. Ya Mpok Hani tentang bank sampah itu mengambilnya kok dari sekarang nih nggak jualnya ke bank sampah sih gitu. Petugas gerobaknya gitu ya. Jadi ada peraturan gubernur yang masih hangat, Pergub 77 dan ada Pergub tentang bidang pengolahan sampah RW, di mana setiap RW itu wajib ada bank sampah unit. Ini jangan salah, nanti dengan diberlakukannya disinsentif tadi yang memvalidasi rumah memilah tadi adalah bank sampah. Nah ini jangan salah nih, nanti bank sampah mempunyai peranan penting nih Bang Ben. Dia yang memvalidasi, oh ini rumahnya Bang Ben emang udah memilah nih, oh udah aman, nggak dikenain retribusi gitu kan. Tapi kalau yang sudah memilah, nah Bang Ben udah memilah nih, ya udah dia dapat insentif tuh, insentifnya tidak dibayarkan, tidak dikenain biaya retribusi, gitu. Jadi ada Bang Ben, nanti kemarin Pak Adi saya juga dengan anggota DPRD sudah membicarakan itu, tapi memang rewardnya untuk yang berprestasi. Jadi pengurus bank sampah yang berprestasi. Insya Allah itu akan diberikan. Jadi makanya semangat terus untuk mengelola bank sampah. Dan saya titip pesan juga nih kepada petugas-petugas gerobak. Biasanya petugas gerobak yang rajin, tadi kata Pok Hani nih, yang ngambilin ke rumah-rumah gitu. Karena mungkin budaya kita ini terkadang nyantai, gue udah bayar iuran sampah gitu kan. Gue udah bayar iuran sampah, bayarnya ngapain lagi gue milah gitu. Nah, biar petugas gerobak aja yang ngambil. Atau kadang-kadang rumahnya sudah milah nih, sudah dipilah karena nanti ada divalidasi oleh bank sampah tadi. Melalui ibu-ibu PKK nanti ada data carik namanya. Data carik itu dari ibu-ibu Dasawisma. Nah itu yang menjadi catatan kepada pengurus bank sampah untuk dikenakan insentif dan disinsentif tadi. Jadi sangat penting sekali kalau memang dari sumbernya yaitu rumah tangga, rumah memilah. Makanya Mpok Hani ini informasin ke petugas gerobaknya juga. Kalau sudah di rumahnya memilah, itu jangan dicampur lagi di petugas gerobak. Terkadang dikeluhkan sama mpok-mpok nih, sama emak-emak. Sudah dipilah di rumah-rumah, nih di kantongnya warnanya ini, kantongnya, di petugas gerobaknya dicampurin lagi. Makanya kami nih Pemda DKI sudah mengarahkan supaya pengadaan gerobak sampahnya itu juga yang sudah terpilah. Dan ada pengangkutan terjadwalnya. Nah ini, kami di Jakarta Utara ini sudah memulai nih, di RW 08 Sungai Bambu, itu pengangkutan terjadwalnya sudah mulai. Jadi Senin itu apa, Selasa itu apa, sama petugas-petugas gerobaknya. Sehingga pas saat mau nabung bank sampah, pastikan bank sampahnya anorganik nih. Nah itu dicocokkan dengan yang ngejemput. Kami punya kendaraan hijau ngejemput ke RW-RW. Jadi bank sampah itu diringankan. Nanti dijualnya ke BSI, bank sampah induk kita.
diambil tuh sama mobil truk kita yang warna hijau, ditungguin jam berapa, hari apa. Oh misalkan hari Rabu minggu ke-2 dan minggu ke-4. Jadi hari Rabu itu terjadwal sampahan organik diambil, dibawa ke bank sampah induk. Nah, kami di Jakarta Utara juga sudah mengonsepkan itu, bahkan dalam satu hari sudah ditransfer dengan menggunakan tadi Jekwan Abang kepada nasabahnya, kepada pengurus bank sampah unitnya tadi. Sehingga duitnya aman, nggak mungkin hilang, koma sedikit pun nggak akan hilang tuh, karena sudah dimasuki ke bank konvensional. Ya, bahkan ada ATM-nya gitu. Jadi suatu saat itu bisa dimanfaatkan ke Jekwan Abang, Jack Pay kalau di Bank DKI kan. Jadi bisa dipakai untuk Jack Linko, untuk dipakai muter-muter seluruh DKI dari sampah. Kemudian tadi dari Pak Asep, ya Bang Asep, kami juga di utara ada Bang Asep, kenal nggak sama Bang Haji Sueb ya? Bang Asep mana Bang Asep? Nah itu ketua umumnya ya. Saya kemarin udah ngobrol, dia penggiat magot Bang Ben. Penggiat magot, tepuk tangan untuk Paguyuban RT RW DKI ya. Dia penggiat magot. Bahkan kemarin dipanggil oleh Pak Menteri sama Direktur Pengurangan Sampahnya Pak Ahmad Rusli, itu dipanggil, saya dikasih tahu bahwa kemarin baru ketemu sama saya itu Bang Asep ya, Bang Sueb dengan Bang Ali ya. Nah Bang Ali itu bareng-bareng tuh, dia ngelola magot Bang Ben. Wah keren. Saya pikir keren, Paguyuban DKI, Paguyuban RT RW itu menjadi contoh seperti itu Bang Asep ya. Dan menjadi penggiat lingkungan. Kemudian itu sama apa yang tadi Bang Asep sampaikan, Jakarta Clean and Green ya. Green and Clean itu saya kira sih lebih kompleks nanti Ben Benjamin Award. Karena di situ memerankan peranan masyarakat juga. Jadi kalau nggak juga cuma semata-mata dari pemerintah. Jadi kalau pemerintah di CRM ya bikin gerah melulu aparat-aparat kita nih ya. Tapi kalau sekarang di situ mendorong masyarakat juga ikut berpartisipasi ya dari Ben Benjamin Award. Jadi salut Bang Asep untuk Paguyuban RT RW ya. Kemudian masalah tanah untuk pemakaman nih sebenarnya bukan kapasitas kami, kapasitasnya pertamanan dan pemakaman. Tapi boleh nanti usulan itu saya sampaikan juga ya kepada teman-teman di pemakaman, karena kepala dinas pemakaman juga temannya Bang Her itu ya. Jadi KS Tubun kantornya, mudah-mudahan itu bisa, dan saya yakin pasti yang KTP-nya DKI mudah-mudahan pasti diprioritasin ya. Bukan diprioritaskan untuk meninggal, bukan. Maksudnya kalau meninggal diprioritaskan, dia bisa dikuburkan di Jakarta pastinya gitu. Jadi kalau ada kasus seperti Bang Asep seperti sampaikan itu, segera sampaikan aja Bang ya. Kami PJLP kami aja kadang-kadang kalau yang wafat atau meninggal itu bisa diberikan keringanan kok. Ya, untuk entah mungkin ditindih ya. Yang penting di DKI kan gitu Bang Asep ya. Ya. Kemudian terlibatnya Paguyuban RT RW tadi sudah Bang Asep, terima kasih. Kemudian Bu Khalida ya. Bunda Khalida, terima kasih. Salam semangat terus dengan lingkungan. Mudah-mudahan kita terus bersinergi. Tadi bahwa menyampaikan adanya kegiatan padat karya, saya yakin kalau bank sampah udah pasti padat karya tuh, ya. Kemudian melibatkan orang-orang asli Betawi untuk di kegiatan-kegiatan sentral. Kami membuka diri kalau di LH tentunya ada PJLP kami. Saya yakin prioritas yang punya KTP DKI, gitu, ya. Yang punya KTP DKI. Dan bukan cuma sebagai itu, sekarang ini ada lagi yang namanya P3K, P3K juga begitu Bu. Jadi punya NIP nanti sekarang. Nah, makanya kalau bisa KTP DKI yang orang Betawi, dan tentunya bisa lah menjadi direktur, minimal direktur bank sampah tadi. Ya Bunda Khalida ya. Ya itu saja mungkin dari saya, ada tambahan dari Bang Hasan dan teman-teman dari Bang Haryadi maupun Bang Didi, silakan. Mungkin dari saya dulu ya. Tadi Mas Eka itu Bang Mim itu masukan bagus, keren. Emang perlu kita yang namanya influencer. Kemarin itu ada anak Betawi, Bintang Emon. Kemarin udah ngomong tuh sama Cinta Laura, ngajak orang-orang Jakarta untuk peduli tentang lingkungannya. Itu bisa ditindaklanjuti itu Bang. Itu pertama. Kenapa? Emang anak muda butuh figur. Bener ya Mas Eka ya, butuh figur yang untuk diikutin. Nah
kita punya lembaga di Jakarta, namanya Karang Taruna. Karang Taruna adalah lembaga organisasi yang dibuat pertama kali di Jakarta sebenarnya, itu istilahnya. Nah, dananya ada Bang. Gimana kalau misalnya saya usul nih Bang, bikin mungkin pasukan anak muda lah apa ya bentuknya, youth force apa-apa segala macam ya, yang emang nanti digerakkan oleh sang influencer, kemudian mereka anak-anak muda ini berpatroli untuk menangkap masalah-masalah lingkungan di sekitarnya. Bisa pakai TikTok, bisa dia itu pakai YouTube, bisa dengan macam-macam gitu ya istilahnya. Tapi judulnya sama Bang, untuk mendukung program Benjamin Eswert tadi. Saya pikir ini bagus Bang, keren banget. Ini idenya saya salut. Kalau bisa setiap RW itu emang ada pasukan ini. Anak-anak muda dibiayai oleh Karang Taruna, anggarannya ada dari Dinas Sosial. Kemudian ini disalurkan dengan satu yang positif, membuat satu konten kreator, nanti mereka juga bisa untuk belajar menjadi konten kreator. Nah seperti itu. Nah nanti jangan cuma sekarang daripada judol segala macam, kan lebih baik mereka itu berpikir kritis sekaligus bisa mencari belajar ya, bersosial media yang baik. Kira-kira gitu. Itu bagus banget. Salut saya sama Mas Eka. Yang kedua, saya dengan Pak Asep ini jadi sebenarnya tujuan Benjamin Eswert ini untuk memudahkan lembaga masyarakatan sebenarnya. Jadi gimana caranya dengan banyaknya organisasi kemasyarakatan, itu justru membantu kerja, bukan tambah ribet kerjaan di RW. Bener nggak Pak Asep ya? Wah betul. Nah emang seperti ini butuh ini, karena award itu sendiri kan juga nanti kriterianya apa, ini perlu dirumuskan lagi. Kemudian untuk Pokalida ini gini. Sebenarnya kalau kita lihat Benjamin Eswert, ujung-ujungnya adalah edukasi masyarakat. Nah, sebetulnya kita tuh pengen kayak tadi ya, anak-anak muda kan ya, daripada dia jadi tukang parkir, lebih baik dia menjadi itu tadi gitu kan, pasukan. Toh juga dananya sebenarnya ada dari pemerintah, tinggal dibuatkan saja nanti pernya. Selain itu, ada lagi hal-hal lain yang emang bisa menggerakkan itu lewat Karang Taruna. Daripada sebenarnya PPSU digerakkan untuk membersihkan selokan atau dia mengamankan segala macam, sebetulnya Karang Taruna juga bisa digerakkan sehingga mereka ini tidak menjadi liar gitu ya, tetapi yang mereka itu emang diarahkan lewat apa? Lewat tadi hasil musyawarah dari lembaga-lembaga yang tadi dari RTW terus kemudian dikaryakan. Nah, kemudian ada satu lagi Pop yang diusulkan kita kepada Pak calon kepala dinas nih. Jadi amin ya. Jadi gimana caranya TPS 3R itu nanti melibatkan masyarakat masuk ke dalamnya. Ada best practice kita di Bogor ya, kita mengelola di Mutiara Bogor ya, mengelola 1000 rumah sekitar 1,7 ton. 1000 rumah artinya 2 RW. Itu bisa mempekerjakan 16 orang. 16 orang. Itu padat karya, Mpok. Padat karya. Ya, padat karya. Dan itu harus warga setempat. Ditambah lagi bukan cuma memilah, kalau itu baru memilahnya saja. Tapi ketika kita itu udah masuk BSF segala macam, itu kapitalisasinya langsung 2 kali seperti itu. Jadi saya rasa kalau misalnya pernah kita hitung, coba kalau misalnya kita hitung semua pengolahan sampah 100% dilakukan di Jakarta, ya tenaga kerja yang diserap itu bisa sampai 30.000 orang. 30.000 orang yang terserap dari pengolahan sampah saja. Dan itu bagi kita itu satu angka yang luar biasa untuk menyerap tenaga kerja. Dan itu bisa diisi oleh masyarakat kita. Yang penting adalah masyarakat Betawi mau untuk kerjasama, mau untuk bekerja keras, mau untuk maju dan berpendidikan lebih. Insya Allah seperti itu dari saya. Ya, Assalamualaikum. Silakan mungkin Pak Diding. Ya, terima kasih. Ada 4 penanya yang ditujukan ke pendidikan, yaitu salah satunya Pak Asep dan Bu Holidah Hanum ya.
Pak Asep, terkait dengan pendidikan akhlak dan budi pekerti, tentu selain dari kurikulum yang sudah ada, kita sebenarnya perlu membiasakan. Yang pertama adalah di lingkungan sekolah. Beberapa di wilayah Jakarta Barat kita udah cobakan di beberapa SMP, SD ya. Di antaranya dengan cara apa? Dengan cara misalnya pagi-pagi sebelum belajar, masuk ke pembelajaran biasa, itu diajaran pembelajaran misalnya tadi sholat duha berjamaah. Di pagi itu dalam 1 minggu 3 kali. Contoh di SMP 108. Berikutnya adalah kan ada pramuka, ada olahraga bersama. Jadi dalam 1 minggu 5 hari itu dibagi. Itu sudah dilakukan dan tentu budi pekerti dalam artian secara teori di sekolah sudah disampaikan. Nah berikutnya adalah di sekolah kan cuma 8 jam. Selebihnya 16 jam ada di masyarakat dan orang tua. Artinya pendidikan tidak bisa sendirian. Berarti kita juga harus bersama dengan masyarakat dan orang tua. Parenting itu penting sekali karena mulai dari anak bangun tidur, anak mau bagaimana bisa berbakti kepada orang tua, bisa beribadah, ya itu dari mulai sholat tahajud lah. Bangun tidur sebelum azan subuh siapa yang bangunin? Kalau anaknya belum bisa bangun. Nah ini perlu pendidikan parenting. Duduk bersama antara orang tua, masyarakat, bagaimana supaya anak-anak bisa menjalankan sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah ini budi pekerti yang memang kita perlu perdalam dari segi agamanya. Kalau zaman dahulu pulang sekolah biasa, kita sekolah agama, ngaji dan lain sebagainya, sampai asar sampai maghrib. Nah kita coba kita budayakan di Jakarta, diberikan pembelajaran tambahan di luar jam wajib yang kita dapatkan untuk pendidikan keagamaan. Tentu di luar pendidikan yang pesantren yang khususnya Bapak Ibu. Nah ini kita dorong ya untuk yang beragama Islam. Yang agama lain kita menyesuaikan, itu Pak Asep untuk pendidikan budi pekerti. Insya Allah selain kurikulum tentu itu. Nah berikutnya adalah untuk masalah tawuran. Kita di Jakarta saya sudah mencoba untuk membentuk kelompok-kelompok. Jadi tadi tawuran juga kalau kita lihat di sekolahan kita sudah ada tim namanya tim pencegahan kekerasan ya. Di Jakarta pergubnya insya Allah Permendikbudnya ada yang tahun 2015, di Jakarta Pak Gubernur tahun 2018 udah mengeluarkan pergub tentang pencegahan tawuran. Di sekolah sudah ada timnya TPPKS setiap sekolah. Tapi masalahnya sekarang efektivitas dari TPPKS itu sejauh mana? Karena tawuran itu terjadi, saya jadi ketua misalnya pencegahan tawuran di tingkat Kotamadya. Kan di tingkat Kotamadya ada, kecamatan ada, ya sampai ke sekolahan. Nah ketika kejadiannya adalah malam minggu, di taman apa gitu, Palem misalnya kan gitu, ditangkap oleh Polres Jakarta Barat, dilaporkan, Tong sekolah di mana Tong? Ya kan yang ditanya sekolahnya, yang ditanya kepala sekolah bukan emaknya, bapaknya yang ditanya emak siapa, bapaknya siapa, nggak ditanya. Maka jam 12 malam saya datang ke Cengkareng untuk apa? Untuk mengecek ini anak mana gitu. Baru panggil orang tuanya. Nah itu Pak Asep yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah kalau lihat dari grafiknya turun tuh. Turun karena kita optimalkan, tim yang ada optimalkan. Berikutnya adalah keterlibatan daripada masyarakat. Di Jakarta Pusat saya membentuk namanya Citra Bayangkara. Citra Bayangkara adalah tim pencegahan kekerasan di tingkat Kotamadya untuk bersama dengan para aparat keamanan, masyarakat setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dijadiin satu dalam suatu wadah di mana bahwa persekolahan, para wakil kesiswaan ikut terlibat turun. Bahkan saya ngatur Pak, izin pengalaman, misalnya semut udah sampai mana, misalnya STM Budut. Nah keluar dari sekolah kita katakanlah semut-semut itu di dalam HT karena di setiap orang megang HT, bukan hanya HP, HT untuk memantau anak kita sejauh mana di posisi mana sampai ke titik Benjamin Sueb bisa saya jalan di sana di waktu Jakarta Pusat kita cek. Tapi itu di jam sekolahan. Ketika hari Senin sampai dengan Jumat. Yang jadi pokok masalah ketika hari Minggu, hari Sabtu malam Minggu, malam-malam dini hari ya atau sahur on the road. Nah ini perlu kita antisipasi masyarakat. Tadi dengan Citra Bayangkara kita tidak terbatas dengan waktu jam belajar. Di luar jam belajar kita pantau melalui HT, melalui kalau sekarang udah canggih dengan WA, dulu dengan HT. Nah ini insya Allah akan meredam dan turun. Itu pertama dari sisi pencegahan. Nah berikutnya adalah dari sisi tentu punishment. Ya bukan reward kalau tawuran punishment. Ya kita kan punya program KJP.
DKI Jakarta memberikan KJP kepada anak-anak yang tidak mampu, tetapi jika anak-anaknya, mohon maaf tadi sedikit kutip, nakal, tawuran, kita berikan punishment-nya. Apa itu punishment-nya? Ya di stop KJP-nya. Ya, itu salah satu bagaimana cara memberikan punishment kepada anak-anak, kepada orang tua, ya, agar anak-anak memang tugasnya diberi KJP itu untuk supaya pinter, bukan untuk dia nakal atau tawuran. Nah, maka kita lakukan itu, dan tentu tadi dari sisi masyarakat, kewilayahan, RT RW dilibatkan semua, itu akan membuat anak-anak tuh terkontrol oleh CCTV masyarakat. Jadi bukan hanya tadi program tadi Bang Bim titipkan ada CCTV di setiap tempat, itu keren banget. Itu lebih cepat karena kan itu menjadi dasar. Misalnya contoh anak yang keras di Yosudarso disiram air keras, itu ketangkep lewat mana? CCTV tadi. Ya, jadi dengan CCTV akan lebih mudah anak mana, anak siapa. Nah, tetapi kembali bahwa tugas kita adalah mendidik, bukan untuk membinasakan, tetapi mendidik, apalagi kalau kita mencegah, melakukan pencegahan sejak dini, yaitu bersama dengan orang tua masyarakat. Jadi 3 pilar pendidikan harus jalan seiring. Insya Allah Jakarta kualitas pendidikannya akan meningkat, dan kalau lihat dari Tracer Study itu penyerapan tamatan di tingkat provinsi, secara nasional kita nomor 1. Dan secara grafik naik terus, tetapi kita kan tidak membandingkan dengan wilayah provinsi lain. Yang dibandingkan adalah dengan negara tetangga, karena kita kota global. Jadi kita kalau dari segi itu, insya Allah kita coba pelan-pelan. Posisi sekarang adalah tamatan udah 85% terserap, mudah-mudahan 15% menjelang 100% kita terus dengan bersama kita mendorong anak-anak kita menjadi orang-orang hebat. Ini yang dari Pak Asep, dari Bu Khalid Hanum ya, juga sama insya Allah Bu, dengan bersama berikan masukan kepada kami, ayo kita buat kualitas pendidikan di DKI Jakarta semakin meningkat. Demikian, terima kasih, saya kembalikan. Baik, izin yang terakhir terkait tadi dari pertanyaan Bang Eka dan Nimpo Harnini. Saya mencoba menyampaikan kondisi saat ini hampir 30 tahun lebih warga ya memang terinambobokan dengan skema pengelolaan sampah, yaitu kumpul angkut buang. Jadi kumpul angkut buang hampir 30 tahun lebih lah. Akhirnya sudah terkooptasi, namun dengan munculnya Pergub 77 ya, upaya pemberdayaan masyarakat itu dilakukan, yang tadinya kumpul angkut buang menjadi kumpul pilah olah. Nah, oleh karena itu memang semangat dibutuhkan influencer seperti Bang Eka untuk memberikan respon, masukan-masukan yang positif, dan itu merupakan dinamika di dalam pengelolaan sampah. Nah, kemudian untuk bank sampah sendiri sesuai dengan program 100 hari Bang Pak Rano dan Badul adalah nomor 10 itu adalah pembentukan bank sampah sampai ke tingkat RT, dan ini peluang emas juga bagi masyarakat untuk dapat menjadikan ini sebagai potensi untuk meningkatkan padat karya seperti tadi Bang Edi tadi sampaikan, dan harus dilakukan tidak hanya seperti bank, jadi menunggu masyarakat setor sampah. Nah, yang repot kalau ada COVID, ya kan, masyarakat nggak boleh keluar, akhirnya bank sampah pada rontok semua. Nah, oleh karena itu gerakan sedekah sampah juga dilakukan oleh bank sampah itu, mungkin itu Bang Edi ya, yang dilakukan oleh Bang Edi, yaitu bank sampah jangan hanya terbentuk tapi hanya cuma menunggu, tetapi harus responsif, proaktif. Nah, kaitannya juga memang mau tidak mau ya, ada amanat dari Pergub untuk menjalankan pengelolaan sampah di lingkup RW, yaitu dengan adanya terbentuknya bank sampah di tingkat RW, kemudian masyarakat memilah sampah, dan bila mana sampah bank sampah juga tidak agak sulit mendapatkan tempat untuk mengumpulkan sampah, maka itu bisa dilakukan paling tidak seminggu sekali, tadi yang baik disampaikan, seminggu sekali untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah dan pengumpulan sampah. Itu yang mungkin masukan dari saya terkait. Kemudian juga dari Bang Asep, memang kami setuju sekali menghidupkan sekali program Green and Clean
dan juga Bunda Farida Padat Karya, yaitu memanfaatkan juga potensi dari keberadaan sampah organik. Nah, sampah organik ternyata memang itu bisa menjadi potensi sumber ekonomi buat masyarakat. Ya, sampah organik itu bisa menjadi pupuk, media tanam, kemudian juga buat bahan maggot, dan sekarang juga ada penelitian juga bisa menjadi batu bata roaster. Jadi ternyata dari 60% kandungan sampah organik itu ternyata bisa dicampur dengan semen dan pasir. Nah, ini juga menjadi satu potensi ke depan dari sampah organik ini, sumber pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan juga tentunya sampah anorganik ini juga bisa dimanfaatkan untuk energi dan juga untuk RDF. Mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi karena mengingat waktu, bukan nanti kita akan melanjutkan diskusi di lain waktu. Nanti akan dibentuk tim, waktunya udah jam 4:30, sehingga jika nanti ada yang mau menyampaikan masukan atau saran, bisa langsung nanti menyampaikan, bisa melalui WA, menyampaikan ke Bang Bim atau ke tim perumus untuk nanti dimasukin sebagai bahan diskusi untuk nanti ditambahkan ke dalam gagasan dokumen yang nanti diserahkan ke Pemda DKI Jakarta. Oleh karena itu, sebelum saya tutup diskusi sesi kedua dan sekaligus menutup rangkaian diskusi kita di sore hari ini, ada beberapa catatan yang kita dapat ambil dari diskusi di sesi kedua hari ini, yakni yang pertama berkaitan tentang soal pendidikan. Memang kita memiliki tanggung jawab bersama. Pendidikan kita ini tidak bisa akan maju kalau kita membiarkan negara sendiri atau pemerintah daerah sendiri jalan tanpa harus ada kemudian kolaborasi atau ada kerjasama dari masyarakat, terutama keluarga. Ini penting, tadi disampaikan sama Pak Diding, ada partisipasi, ada 3 unsur yang harus kemudian bisa dilibatkan untuk bisa sama-sama memajukan pendidikan. Ada pemerintah, ada keluarga, ada masyarakat, sosial masyarakat yang harus sama-sama dilibatkan untuk bisa mencari jalan keluar tentang bagaimana kita mengalami ketertinggalan dengan negara-negara tetangga. Kemudian dalam hal soal lingkungan hidup, itu banyak sekali tadi ada program-program yang sudah dilakukan, dan ini mungkin nanti jadi bahan masukan di dokumen nanti Bang Bim terkait dengan soal program pencapaian yang sudah dilakukan di Kepulauan Seribu dan juga di Jakarta Utara. Itu bisa menjadi hal yang fundamental untuk harus bisa dimasukin, apalagi dengan kalau kita lihat populasi sampah yang di Jakarta ini cukup tinggi, kurang lebih tadi per hari aja 7 ton itu 7.000 ton ya, itu cukup tinggi, sehingga memang solusi-solusi yang sudah dikerjakan kita berharap nanti dimasukin ke dalam naskah dokumen itu untuk hal-hal yang positif itu dilanjutkan. Karena memang tradisi pemerintahan dari masa ke masa itu, hal-hal dari pemerintahan lama kadang ditinggalkan. Nah, ini hal-hal positif yang dibuat di Pulau Seribu, kemudian di Jakarta Utara, kemudian ada kolaborasi dari PT Tekno One yang sudah bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta yang sudah melakukan distribusi alat-alat untuk pengelolaan sampah dan lain sebagainya dalam mengefisiensi biaya. Dan itu saya rasa mungkin itu bisa menjadi kos anggaran yang dari pengolahan kos yang lebih tinggi ketika misalkan semua sampah dipusatkan di satu titik, mungkin bisa jadi anggaran itu bisa difokuskan ke pemberdayaan masyarakat Betawi atau anak-anak yang sekolah yang hari ini putus, mungkin bisa menjadi anggaran untuk bisa dilakukan pemberdayaan. Nah, inilah catatan-catatan yang bisa saya rangkum di dalam diskusi sore hari ini. Kita berharap nanti Yunda Marwa Daud mungkin nanti bisa ikut terlibat. Tadi Prof. Siti Zuhro sudah bersedia untuk nanti mengikut sertakan timnya agar menjadi tim kecil untuk nanti mendiskusikan mungkin fokus lagi kepada isu-isu strategis yang harus dituntaskan dalam 100 hari atau mungkin 5 tahun ke depan yang paling fundamental untuk harus dituntaskan oleh pemerintahan Pak Pram dan Bang Dul.
Barangkali itu, terima kasih Pak Edi dari KL Dinas Jakarta Utara, kemudian Pak Diding, ini banyak doa tadi katanya menjadi Kepala Dinas Pendidikan Jakarta. Kita aminkan. Ada Pak Ahmad, ada doa juga katanya mau jadi Kepala Dinas. Jadi mudah-mudahan memang ini gagasan Bapak Ibu yang ada di depan, ini bisa nanti terus dilanjutkan. Terima kasih atas waktunya. Saya berharap mungkin tidak hanya di sesi ini, mudah-mudahan setelah pasca pelantikan mungkin dinas-dinas ini bisa memfasilitasi untuk mantap buat diskusi terus. Itu aja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Saya tutup diskusi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang Bim dan para narasumber dimohon untuk bisa mengambil posisi di depan untuk foto bersama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Cek. Terima kasih. Dan kita sudah di penghujung acara. Kami mohon untuk para hadirin bersedia untuk foto bersama narasumber. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, acara sudah selesai. Mudah-mudahan diskusi ini membawa manfaat untuk kita semua, untuk kota Jakarta ke depannya. Terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokumentasi dari atas panggung, kita semua berada di bawah, menghadap ke kameramen.